Bab 961, Genosida yang berkelanjutan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Di depan Fang Yu, Dao Tian menyebutkannya lebih dari sekali. Melihat ke belakang sekarang, Dao Tian mungkin takut Fang Yu tidak akan bisa mati setelah bertahun-tahun berkultivasi, yang akan menyebabkan distorsi psikologis. Mungkin karena banyaknya peringatan Dao Tian, Fang Yu telah berkultivasi selama hampir 5.000 tahun, dan sekarang dia memiliki mentalitas yang baik. Dia bahkan sudah lama tidak mencoba bunuh diri. Guru, Tuan Fang. Ketika Fang Yu mengingatnya, terdengar langkah kaki yang cepat. Sebelum Zheng Ze berlari ke kedai teh, dia memberi hormat pada Fang Yu dan Huaixu. Apa masalahnya? Huaixu bertanya dengan cemberut saat melihat ekspresi Zheng Ze. Zheng Ze memandang Fang Yu dan berkata, Tuan Fang, sesuai instruksi Anda kemarin, saya melepaskan Yagi Xian sekitar jam 2 siang. Lalu bagaimana? Fang Yu memandang Zheng Ze dengan curiga. Yagi Xian ditinggalkan sendirian, tapi aku tetap mengawasinya dan mengirim seorang prajurit untuk mengikuti rencana perjalanannya, agar tidak membuatnya bertindak seperti balas dendam. Zheng Ze menelan ludah dan berkata, kemarin malam, pria ini bawahannya melaporkan kepadaku bahwa Ken Yagi menaiki kapal penumpang ke Pulau Dongri. Katakan poin kuncinya, kata Fang Yu. Baru setengah jam yang lalu, ada kabar mengejutkan dari Pulau Dongri. Zheng Ze memucat dan berhenti, dan berkata, keluarga Yagi telah dimusnahkan. Mata Fang Yu bergerak sedikit ketika mendengar kata-kata ini. Huaixu memandang Fang Yu. Dia tidak pernah bertanya tentang kamar dagang Tonichi dan Yagi Ken, dan semuanya ditangani oleh Fang Yu. Oleh karena itu, dia belum mengetahui secara jelas apa yang terjadi. Keluarga Yagi, apakah itu keluarga Yagi Xian yang telah dimusnahkan? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Ya, keluarga Yagi memiliki reputasi yang sangat tinggi di Pulau Dongri. Sangat mirip dengan 8 keluarga besar di ibu kota utara pihak kita, statusnya bahkan lebih tinggi. Zheng Ze berkata, oleh karena itu, ketika berita ini keluar, langsung menimbulkan sensasi. Seluruh Pulau Dongri, saat berbicara, Zheng Ze menatap Fang Yu dengan ekspresi aneh di matanya. Itu bukan aku. Fang Yu tahu apa yang dipikirkan Zheng Ze, dan berkata dengan ringan, karena aku telah berjanji untuk melepaskannya, tentu saja aku tidak akan mengejarnya, apalagi membunuh keluarganya tanpa alasan yang jelas. Saya pikir Yagi Xian memprovokasi Tuan Fang lagi, kata Zheng Ze. Keluarga Yagi mereka seharusnya cukup kuat, kekuatan yang bisa menghancurkan mereka tentu tidak lemah. Kata Fang Yu, mengingat darah di tubuh Yagi Xian dan kemampuan pemulihannya yang luar biasa. Ya, dikatakan bahwa adegan itu sangat tragis. Oh, Fang Yu duduk tegak dan bertanya, apakah situasinya benar-benar seperti ini? Ya, ini adalah pepatah yang beredar luas. Zheng Ze mengangguk dan bertanya lagi, apakah ada masalah di sini? Fang Yu tidak berbicara, matanya berkedip. Hanya ada darah di tanah, meninggalkan beberapa potongan tunggul. Teknik pembunuhan ini sepertinya mirip dengan situasi di Far North. Keempat orang yang melihat sekilas ke langit juga sudah mati. Dan ada orang dari kamar dagang Tonichi dan Hideo Miyajima. Ketiga hal ini, apakah ada hubungannya? Fang Yu sedikit mengernyit, berpikir. Menurut Timelin, yang pertama adalah kematian gerobak orang dari Hideo Miyajima, yang kedua adalah kematian di pintu masuk reruntuhan kuno di Far North, dan yang ketiga adalah keluarga Yagi. Satu-satunya hal yang bisa ditentukan sekarang adalah metode pembunuhan serupa. Pertama dan ketiga kalinya, mata Fang Yu sedikit berkedip. Kesamaan antara keduanya adalah darah naga emas memancarkan kekuatan suci. Darah Yagi Xian juga memancarkan kekuatan suci. Sumber kekuatan suci darah naga emas adalah darah yang disediakan oleh keluarga Yagi. Namun dibandingkan dengan darah yang diberikan langsung oleh keluarga Yagi, darah naga emas jauh lebih rendah dan nafasnya lebih lemah. Membunuh Hideo Miyajima dan pembunuh keluarga Yagi mungkin adalah orang yang sama. Untuk pertama kalinya, orang ini tertarik dengan kekuatan suci yang terpancar dari darah naga emas, tapi setelah tangannya direnggut, diketahui bahwa emas itu darah naga hanyalah ramuan majemuk, kandungan darahnya sangat rendah. Jadi dia tidak mengambil 2 botol darah naga emas dari mobil, membunuh orang, dan pergi. Petik 2. Adapun Yagi keluargaku, itu karena darah mereka. Keluarga Yagi dihancurkan setelah Yagi kembali, maka si pembunuh pasti menemukan Yagi terlebih dahulu, lalu mengikutinya,
atau memaksanya untuk memimpin jalan menuju keluarga Yagi, dan kemudian klannya bisa dihancurkan. Setelah Fang Yu berpikir dalam hatinya, matanya sedikit dingin. Tak heran jika seseorang bisa merasakan kekuatan suci di dalam darah. Tapi kalaupun ingin mendapat banyak darah, tidak perlu memusnahkan rasnya bukan? Bukankah lebih baik langsung memaksa keluarga Yagi untuk terus mendonorkan darah? Tindakan pemusnahan sama saja dengan menangkap ikan dengan cara kelelahan. Tapi kalau bukan karena darah, apa tujuan pemusnahannya? Setelah Fang Yu memikirkannya, dia hanya bisa menghubungkan Hideo Miyajima dan keluarga Yagi. Adapun pertemuan dengan Giopia di Far North, pria berkulit hitam yang membunuh 4 biksu di Giopia dengan tangannya. Kecuali metode pembunuhan, dia tidak dapat dihubungkan dengan dua hal lainnya. Tapi Fang Yu dengan cepat mengingat hal lain. Pukul 3 sore ini, akan ada peninggalan kuno di Jiangnan. Menurut pernyataan dari Ging the Sky, pria berpakaian hitam itu telah membuka relik kuno beberapa kali sebelumnya, dan dia sangat tepat waktu ketika tiba. Fang Yu pergi ke Baishizu, Jiangnan sore ini, dan dia bisa menyelidiki situasinya sedikit. Jika pria berbaju hitam ini tidak muncul, kemungkinan dia berhubungan dengan Pulau Dongri akan semakin tinggi. Jika ya, itu akan lebih mudah. Setelah Anda memulai, Anda dapat mengetahui detailnya. Tuan Fang, kami, Zheng Ze memandang Fang Yu dan terus bertanya, mengapa kamu begitu mengkhawatirkan masalah ini? Ini tidak ada hubungannya dengan kami, kata Fang Yu. Tuan Fang, Yagi Xian ini dipenjara oleh kami, dan tragedi genosida terjadi segera setelah dia dikembalikan. Jika pihak lain melanjutkan penyelidikan, saya khawatir kami masih harus mengejar kami, kata Zheng Ze. Keluarganya telah hancur, siapa yang akan membantu mereka menyelidikinya? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Kudengar ada 3 keluarga lain di Pulau Tohichi yang sebanding dengan keluarga Yagi, ditambah keluarga Yagi, mereka secara kolektif disebut keluarga 4 Orochi. Suasana mereka berbeda dengan kita. Mereka berasal dari keluarga yang sama. Hubungannya sangat harmonis. Zheng Ze berkata, sekarang keluarga Yagi dalam masalah, 3 lainnya pasti akan menemukan cara untuk melacak pembunuhnya. Petik 2. 4 ular besar. Garis yang sama berarti mereka memiliki garis keturunan yang sama. Fang Yu bertanya dengan cemberut. Ini, aku tidak tahu. Jawab Zheng Ze gelombang www.novelringan.com gelombang oke. Fang Yu mengangguk dan berkata lagi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Mereka tidak bisa memaksakan masalah ini pada kita, kan? Petik 2. Aku tidak mengkhawatirkan hal ini. Zheng Ze hendak berbicara ketika telepon di sakunya berdering. Dia mengangkat telepon, menghubungkan ke telepon, wajahnya berubah lagi. Apakah kamu yakin berita itu benar? Sesaat kemudian, setelah Zheng Ze menutup telepon, ekspresinya masih sangat terkejut. Apakah keluarga lain akan hancur? Fang Yu menyesap tehnya dan tersenyum. Ya itu. Zheng Ze membuka matanya lebar-lebar dan menjawab dengan bingung. Ada berita lain dari Pulau Dongri. Saat mata semua orang tertuju pada keluarga Yagi, keluarga lain, Uemura keluarganya hancur. Pihak lain sedang mencoba memusnahkan 4 ular besar di bawah kelopak mata seluruh Pulau Dongri. Tidak peduli untuk apa, ini terlalu berani. Karena kasusnya seperti ini, sebaiknya perhatikan dulu masalah ini, lalu laporkan kepada saya jika ada perkembangan lebih lanjut. Saat ini, kata Huaixu. Ya guru, jawab Zheng Ze, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami, jadi tidak perlu khawatir. Siapapun dari Pulau Dongri dikirim untuk menanyakan dan menjawab setiap pertanyaan dengan jujur. Huaixu berkata lagi, saya mengerti, jawab Zheng Ze lagi. Selain itu, lebih perhatikan rumor kemunculan si pembunuh di Pulau Dongri. Fang Yu berkata sambil berdiri, membasmi 2 keluarga berturut-turut, tidak ada yang selamat dan saksi, itu sungguh menakjubkan. Saya akan memperhatikannya, Tuan Fang. Jawab Zheng Ze, aku juga akan pergi, aku harus pergi ke Jiangnan sore ini, kata Fang Yu. Setelah meninggalkan Villa Yinlin, Fang Yu langsung pulang. Fang Yu datang ke atap menara jam, bersiap untuk istirahat makan siang, lalu menuju ke Baishizu, Jiangnan. Namun ketika dia sampai di rooftop, dia melihat sudah ada seseorang di rooftop. Zhao Zinan sedang berjongkok di tanah, terus-menerus menggoda binatang kosong itu. Tapi Sky Eater sepertinya tidak terlalu tertarik, berbaring di tanah dengan malas, tanpa respon apapun. Ye Sengshui duduk di kursi di samping meja kopi, merajut sweter dengan jarum dan benang.
Melihat Fang Yu muncul, Ye Sengsui segera meletakkan jarum dan benang di tangannya, bangkit dan membungkuk dan berkata, "Tuan Fang, Anda kembali. Jangan khawatirkan aku, kamu terus menjalankan bisnismu." Fang Yu menghadap pemandangan gunung belakang, berbaring di kursi malas. Melihat Fang Yu, mata Zhao Zinan berbinar, dan dia segera mengambil Sky Eater dan berlari menuju Fang Yu. "Saudara Fang Yu, lihatlah Xiao Kongkong, saya pikir dia sakit dan lesu sepanjang hari." Zhao Zinan berkata dengan cemas. Fang Yu melirik binatang pengunyah kosong itu, mencibir, dan berkata, "Itu hanya makan terlalu banyak dan gangguan pencernaan. Ini bukan masalah besar, jangan repot-repot, dispepsia. Lalu, apakah tidak ada cara untuk mengobatinya?" Zhao Zinan bertanya dengan mata terbelalak. Akar penyakit ini adalah kerakusan. Jika dipikir-pikir tentang nama lengkap Xiao Kongkong, Anda akan tahu bahwa tidak ada obatnya. Kata Fang Yu sambil duduk di kursi sambil mengangkat kakinya. Tidak ada obatnya. Zhao Zinan menggigit bibir merahnya dengan ringan dan menatap binatang pengunyah kosong di telapak tangannya. "Bagaimana jika Sky Eater akan terlihat lesu mulai sekarang, apa yang harus saya lakukan?" Tuan Fang bercanda, Suster Zinan. Ye Sengsui mengangkat kepalanya dan berkata sambil tertawa. Zhao Zinan memandang Fang Yu. Saat ini Fang Yu telah menutup matanya dengan nyaman. "Xiao Kongkong, dengarkan kata-kata saudara Fang Yu, makanlah lebih sedikit di masa depan." Zhao Zinan membelai bulu di kepala binatang yang menggigit itu dan berkata. Sky Eater membuka mulutnya, menguap, matanya setengah menyipit, dan masih tidak merespon. Fang Yu berbaring di kursi malas dengan mata tertutup dan istirahat, dan segera tertidur. Bangun setelah tidur siang, waktu sudah lebih dari jam 2 siang. "Baiklah, ayo pergi." Fang Yu meregangkan pinggangnya, berdiri, mengaktifkan cincin halus, dan bersiap untuk pergi ke Baisizu, Jiangnan. Memanggil. Pada saat ini, bola hitam melintas dari langit, jatuh di bahunya. Fang Yu tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa itu pasti pemakan kosong lagi. "Aku mengalami gangguan pencernaan, apakah kamu ingin mengikuti?" Fang Yu menoleh dan menatap pemakan langit, mengerutkan kening. Sky Eater masih terlihat lesu, tapi ia tergeletak kokoh di pundaknya, tidak mau bergerak. Sepertinya bisa memprediksi bau makanan. Setiap kali Fang Yu keluar, pasti akan menyusul. Tapi kali ini, ia tampak sakit, dan ia harus mengikuti. Hal ini membuat Fang Yu sedikit dikagumi karena kegigihannya. "Baiklah, jika kamu mati, itu adalah cara mati yang membahagiakan," kata Fang Yu. Saat suara itu jatuh, cincin halus itu bersinar. Satu orang dan satu anjing menghilang. Jiangnan, Baisizu. Tempat ini cukup dekat dengan kota Jianghai, tempat tinggal Fang Yu selama 3 tahun, sekitar setengah jam perjalanan. Tapi itu bukan milik kota Jianghai, tapi tempat pemandangan independen. Kawasan di mana Baisizu berada terletak di kawasan pesisir selatan Sungai Yangtze. Medan seperti ini dapat mengembangkan pantai bagi wisatawan untuk datang berenang dan bermain. Oleh karena itu, meskipun bukan hari libur, Baisizu memiliki banyak wisatawan. Bagaimanapun, ini adalah salah satu dari sedikit pantai di kawasan Jiangnan dengan lingkungan yang bagus dan bersih. Selain itu, iklim di selatan Sungai Yangtze seperti musim panas di semua musim, dan pada dasarnya tidak ada cuaca dingin. Popularitas Baisizu tidak pernah lesu karena iklim seperti itu. Tempat yang diteleportasi Fang Yu adalah halaman rumput buatan pada jarak 3 hingga 400 meter dari pantai. Pada saat ini, di depan Fang Yu, sepasang suami istri sedang duduk di halaman dan berciuman. Karena pasangan itu sangat bertunangan, dan dengan tambahan Sang Yu yang muncul di belakang mereka, mereka tidak menyadari situasi abnormal tersebut dan masih melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Fang Yu tidak bermaksud mengganggu mereka, jadi dia mengeluarkan peta yang dikirim Rao Donghai dan membukanya. "Aku seharusnya berada di posisi ini sekarang, lokasi yang ditandai, apakah di laut?" Fang Yu sedikit mengernyit, dan berkata dalam hatinya. Dilihat lebih dekat, tanda baca di peta memang berada di laut, namun tidak jauh dari pantai, paling banyak 50 atau 60 meter. Dari jarak ini, pintu masuk reruntuhan kuno tidak akan berada jauh di dasar laut. Bagi Fang Yu, ini adalah kabar baik. Jika reruntuhan kuno itu berada jauh di dasar laut, akan terlalu sulit untuk menemukannya. Sekarang pukul 2.37, 23 menit sebelum Rao Donghai mengatakan pukul 3.
Fang Yu mengambil peta itu kembali ke sakunya dan berjalan perlahan menuju pantai tempat tanda baca itu berada. Saat ini, pasangan di depan mendengar suara langkah kaki. Melihat Fang Yu lewat dari belakang, mereka saling memandang, tidak hanya terkejut, tapi juga tersipu. Kapan orang ini muncul di belakang mereka? Letaknya di kedalaman halaman, di lokasi yang cukup tersembunyi, tidak ada yang akan masuk. Orang ini pasti datang ke sini secara khusus, bahkan mungkin menatap mereka untuk waktu yang lama. Terlihat masih sangat muda, seorang pelajar, bukan? Kualitas siswa saat ini sangat rendah. Pasangan itu memandang punggung Fang Yu dengan malu. Fang Yu tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan pasangan itu. Dia berjalan keluar dari halaman, mengikuti trotoar, dan perlahan berjalan ke depan, mendekati wilayah laut tempat pintu masuk reruntuhan kuno berada. Setelah berjalan beberapa saat, Fang Yu sedikit penasaran. Semakin maju dan semakin dekat ke laut di selatan, jumlah wisatawan di pantai ini semakin sedikit, bahkan tidak ada seorang pun. Mengapa demikian? Segera, Fang Yu mengetahui jawabannya. Pantai-pantai di selatan semuanya merupakan wilayah pribadi yang terpisah. Kawasan seperti ini diperuntukkan bagi orang kaya yang ingin menikmati pantai sendiri. Anda dapat memesan tempat tersebut dengan uang. Namun luas masing-masing kawasan tidak besar, paling banyak lebarnya sekitar 50 meter. Jaraknya sekitar 100 meter di depan. Fang Yu mengeluarkan petanya dan meliriknya lagi. Setelah berjalan beberapa menit, Fang Yu tiba di tempat tujuan. Dia berdiri di trotoar dan memandang ke arah laut. Di luar ada pantai pribadi, dan matahari bersinar di laut, bersinar dengan sinar kemasan. Pintu masuk ke reruntuhan kuno berada di arah yang dilihat Fang Yu, lebih dari 40 meter dari pantai. Di pantai pribadi terdekat, tidak ada seorang pun yang terlihat. Sekarang pukul 2.45, dan perlu waktu 15 menit untuk membuka reruntuhan kuno. Fang Yu langsung duduk di bangku batu di samping trotoar dan menunggu dengan tenang. Dia sedang menunggu pembukaan reruntuhan kuno gelombang www.novelringan.com gelombang dan juga menunggu kedatangan pria berbaju hitam. Jika Bai Konggu dan Rao Donghai mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu, pria berbaju hitam harus tiba tepat waktu. Dengan cara ini, Fang Yu duduk di bangku batu dan diam-diam memandangi pantai dan laut di depannya. Dan binatang kosong itu terbaring di bahunya, lesu. Jika orang luar melihat pemandangan ini, dia pasti akan mengira bahwa orang yang duduk di bangku batu itu adalah orang tua yang sudah meninggal. Pada saat ini, di bagian selatan laut tempat Fang Yu menatap, di pantai pribadi yang jaraknya sekitar 200 meter. Seorang gadis muda dengan pakaian renang kartun sedang berendam di laut, dengan punggung bersandar pada pelampung, menatap langit biru. Dan di pantai di belakangnya, di bawah payung matahari, ada seorang wanita berwajah cantik dengan gaun kasa ungu. Dia menundukkan kepalanya, diam-diam melihat buku di tangannya. Kak, apa kamu tidak ingin bermain air? Nyaman sekali, lautnya hangat sekali. Gadis yang basah kuyup di laut itu menoleh dan berkata dengan keras. Aku akan membaca bukunya sebentar, dan aku bisa mengobrol denganmu sambil duduk di sini, jadi aku tidak akan masuk ke dalam air. Jiru mengangkat kepalanya dan tersenyum ringan, lalu berkata, pada hari libur yang jarang terjadi, Ji Xiaoqian, sepupunya yang kuliah di universitas di Beijing, kembali ke Jiangnan dan memintanya untuk datang ke pantai. Kualitas air Jiru Mei kurang bagus. Saat pertama kali belajar berenang, dia hanya belajar sedikit tentang bulu, jadi dia tidak terlalu ingin masuk ke dalam air. Pantai pribadinya memiliki lingkungan yang asri dan tenang, disertai sedikit angin laut yang cukup cocok untuk membaca buku. Kakak, kamu bilang akan bermain denganku, dan kamu hanya duduk di sana dan membaca buku, apakah kamu layak untukku? Tapi aku akhirnya kembali ke Jiangnan dari liburan, tapi kamu begitu asal-asalan. Ji Xiaoqian berbaring di atas pelampung, sedikit cemberut, dengan genit tidak puas mengetahui karakter Ji Xiaoqian, Jiru Mei dengan enggan meletakkan bukunya, bangkit dan berkata, oke, aku akan mengganti baju renangku dulu, tunggu aku. Ayo cepat, Ji Xiaoqian berkata sambil tersenyum. Jiru Mei berjalan ke ruang ganti di belakang. 10 menit kemudian, Jiru Mei mengenakan baju renang One Piece berwarna ungu dan kembali ke pantai. Kakak, kamu dalam kondisi yang baik. Biasanya kamu tidak bisa mengatakannya. Ji Xiaoqian tersenyum. Jiru Mei tidak berbicara, dan berjalan ke pantai, membenamkan kakinya di air laut. Kak, langsung turun saja,
Aku akan menggunakan pelampung untukmu. Ji Xiaoqian meraih kaki Ji Rumei dan menyeretnya ke bawah. Ji Rumei menangis pelan, dan meluncur ke laut. Ji Xiaoqian tersenyum dan memasangkan pelampung pada tubuh Ji Rumei. Kak, jangan terlalu panik. Air di sini sangat dangkal, dan kamu memakai pelampung. Selama kamu tidak berenang terlalu jauh, tidak ada masalah sama sekali. Ji Rumei mengangguk ringan, mengenakan pelampung, dan berenang ke depan sedikit. Sebenarnya tidak masalah, jika kamu benar-benar tidak sengaja bepergian jauh, aku akan menemukanmu kembali. Ji Xiaoqian berkata lagi, dia adalah pemain utama di tim renang universitas. Dia memiliki kualitas air yang sangat baik dan tidak takut dengan jenis air ini. Jiru tersenyum tipis, tidak berbicara, bersandar pada pelampung, mengangkat kepala dan menutup matanya. Kak, aku agak haus, jadi naiklah dan minum air dulu, kata Ji Xiaoqian. Ya, Ji Rumei menjawab dengan mata terpejam. Berendamlah di air laut yang hangat dan berjemur di bawah sinar matahari. Pengalaman ini sungguh nyaman. Jiru memejamkan mata, hanya merasa mengantuk, hampir tertidur. Saat ini, dia tidak menyadari bahwa air laut di bawahnya bergerak perlahan. Pelampung penyelamat membawanya, bergerak menuju laut di sebelah kiri. Ji Xiaoqian meminum beberapa teguk air mineral di pantai, lalu mengeluarkan ponselnya dan membalas beberapa pesan teks. Dia meletakkan telepon dan mengangkat kepalanya, bersiap untuk kembali ke laut. Saat ini, dia menemukan Ji Rumei, yang berada sangat dekat dengan pantai, telah menghilang. Saudari, kulit Ji Xiaoqian berubah drastis, dan segera berlari ke depan, melihat ke depan dan belakang laut. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Ji Rumei telah bergerak ke arah utara, bergerak sangat cepat, dan jaraknya hampir 100 meter. Tidak ada orang lain di laut dekat sini. Apalagi Ji Xiaoqian tahu betul bahwa Ji Rumei tidak pandai berenang. Saudari, Ji Xiaoqian menjadi pucat dan langsung mengejarnya di sepanjang pantai. Pada saat ini, Ji Rumei di pelampung juga membuka matanya. Dia menyadari bahwa posisinya tidak tepat. Melihat ke belakang, tempat itu jauh dari pantai. Di saat yang sama, dia bergerak cepat keluar. Ji Rumei melihat ke depan dan tiba-tiba menemukan pusaran air muncul di laut di depannya. Ji Rumei, yang berada di dalam pelampung, tersedot ke dalam pusaran air. Menyadari hal tersebut, Ji Rumei langsung panik. Dia tahu jika pelampung terus bergerak menuju pusaran air, dia pada akhirnya akan ditarik ke dalam pusaran air. Dia tidak pandai berenang di perairan yang tenang, apalagi di tengah pusaran air. Tapi sekarang, dia tidak bisa kabur. Arus laut di dekatnya tertarik oleh pusaran air. Biarpun dia melepaskan diri dari pelampung, dia tidak bisa meninggalkan area yang didorong oleh pusaran. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Ji Rumei menjadi pucat, menggigit bibir merahnya, bingung. Waktunya akan tiba. Fang Yu bangkit dari bangku dan memandang ke laut di depan. Setelah tinggal di sini selama lebih dari 10 menit, dia tidak merasakan nafas yang aneh. Bahkan tidak ada seorang pun yang terlihat di dekatnya. Pria berbaju hitam, tidak datang. Cari pintu masuknya dulu, lalu tunggu dia di pintu masuk sebentar. Fang Yu berpikir sejenak, menendang kakinya, tubuhnya terangkat ke udara dan bergegas ke laut di depan. Dalam beberapa detik, dia sampai ke langit di atas laut. Tanda baca di peta seharusnya berada di dekat sini. Fang Yu melambat dan terbang ke depan. Saat ini, dia memikirkan pemakan kosong di bahunya, menoleh dan meliriknya, dan bertanya, bisakah kamu berenang? Sejauh yang saya tahu, kebanyakan anjing dilahirkan untuk berenang. Penggigit langit mengabaikan Fang Yu. Rintik. Saat itu, terdengar percikan air dari bawah. Diiringi teriakan, Fang Yu melihat ke bawah dan melihat ada pusaran air di laut di bawah. Pada jarak 5 atau 6 meter dari pusaran air, ada seorang wanita yang mengenakan pelampung, berjuang mati-matian. Tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari pelampung, tapi dengan cepat bergerak menuju pusat pusaran air. Fang Yu memandang wanita ini, dan dengan cepat melihat wajahnya, jantungnya melonjak. Ini, Ji Rumei. Fang Yu terkejut sesaat, lalu menukik ke bawah. Namun saat ini, Ji Rumei telah mencapai pusat pusaran air. Simpan. Jiru tersedak beberapa suap air, dan melihat sesosok tubuh muncul di langit. Tapi begitu dia meneriakkan sepatah kata pun, seluruh orang itu tersedot ke dalam pusaran air, dan suaranya tiba-tiba berhenti. Fang Yu berhenti di laut, mengerutkan kening. Pusaran air yang muncul di laut,
adalah pintu masuk ke reruntuhan kuno. Sekarang, tepat jam 3 sore. Awalnya ingin menunggu beberapa saat di dekat sini untuk melihat apakah pria berbaju hitam akan muncul. Tapi sekarang, tidak ada waktu untuk menunggu. Jirumei memasuki reruntuhan kuno sebagai manusia, belum lagi fisiknya dapat dengan aman melewati terowongan luar angkasa. Setelah masuk, jika dia menghadapi bahaya, hanya ada satu jalan buntu. Fang Yu tidak memikirkannya terlalu lama, dan sosoknya melintas sebelum tenggelam ke dalam pusaran air. Saat ini, Fang Yu hanya merasa lebih ringan. Pemandangan di sekitarnya menjadi ilusi. Proses ini berlangsung hampir 3 detik. Bentak, kaki Fang Yu dengan cepat mendarat di tanah yang kokoh. Hal pertama yang dilihatnya adalah gerbang batu berbentuk lengkung di depannya. Di gerbang batu itu tertulis 3 karakter. Sekolah Imajinasi. Ketiga karakter ini sekilas bisa dipahami oleh Fang Yu, namun sebenarnya mereka bukanlah karakter zaman ini. Ini adalah tulisan zaman kuno, saya tidak menggunakan tulisan seperti ini ketika saya lahir. Fang Yu berkata dalam hatinya. Jika dilihat dari simen, ini adalah jalan pegunungan yang sangat curam. Kemana arah jalan pegunungan itu? Dari tempat Fang Yu berada, tidak ada akhir yang terlihat. Yang terlihat hanyalah pegunungan terjal serta ilalang dan pepohonan yang tumbuh di kedua sisi jalan pegunungan. Virtual reality. Fang Yu mengingatnya dengan hati-hati. Dia seharusnya sudah mendengar tentang sekolah ini, tetapi untuk sementara, dia tidak dapat mengingat situasi spesifiknya. Di mana Anda pernah mendengarnya? Fang Yu berpikir sejenak, lalu menunduk. Saat ini, dia menemukan ada mayat di depannya. Jirumei lah yang tersedot ke dalam pusaran air di depannya. Mata Fang Yu bergerak sedikit, melangkah maju, berjongkok, dan mengangkat Jirumei. Saat ini, Jirumei tidak memiliki darah di wajahnya, matanya tertutup rapat, dan dia pingsan dalam keadaan koma. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya gelombang www.novelhal.com gelombang dan menempelkannya di dahinya. Cahaya putih muncul, fisiknya sepertinya bagus, tapi tidak ada masalah. Alasan komanya adalah pusing akibat perjalanan luar angkasa. Fang Yu memandang Jirumei, sedikit kejutan muncul di matanya. Setelah beberapa detik, bulu mata Jiru yang panjang bergetar, dan segera membuka matanya. Melihat Fang Yu di depannya, alis Jiru tertegun, dan matanya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Fang, Tuan Fang, apakah saya sedang bermimpi? Jirumei bertanya dengan ragu. Sambil berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, mencoba menyentuh wajah Fang Yu. Fang Yu menghindar dan berkata, ini bukan mimpi, ini aku. Mendengar suaranya, sebelum dia pingsan, dia melihat sesosok tubuh muncul dari udara. Ternyata itu adalah Fang Yu. Melihat wajah Jirumei yang bingung, Fang Yu menjelaskan situasinya dengan singkat. Maksudmu, ini bukan bumi. Jirumei melihat sekeliling, ekspresinya semakin terkejut. Aku tidak bisa memahaminya, di sini masih ada bumi, tapi tidak di ruang aslinya. Jawab Fang Yu. Oh, Jirumei mengangguk seolah mengerti. Faktanya, dia tidak perlu mengerti. Setelah melihat Fang Yu, tidak ada rasa panik di hatinya, bahkan kegembiraan. Kebetulan bertemu Fang Yu dalam situasi tadi. Apakah ini takdir? Kenapa kamu ada di wilayah laut itu? Fang Yu bertanya. Aku, menemani sepupuku ke pantai untuk bermain, memejamkan mata sebentar setelah masuk ke dalam air, lalu, kata Jirumei. Jadi begitu. Fang Yu berdiri. Dia melirik Jirumei, mengeluarkan satu set pakaian dari ruang penyimpanan cincin halus, dan menyerahkannya kepada Jirumei. Pakailah, kata Fang Yu. Alis Jiru membeku sesaat, dan ketika dia melihat ke bawah, dia menyadari bahwa dia masih mengenakan baju renang One Piece itu. Ternyata dia baru saja berbicara dengan Fang Yu dengan sikap seperti ini. Jirumei hanya merasakan pipinya panas, dan akar telinganya merah. Terima kasih. Jirumei mengambil pakaian itu di tangan Fang Yu, menundukkan kepalanya, dan suaranya selembut nyamuk. Tapi saat ini, Fang Yu sudah berjalan maju. Jirumei mengangkat kepalanya, menatap punggung Fang Yu, lalu melihat pakaian di tangannya. Ini pakaian Tuan Fang. Rona merah di wajah Jirumei semakin terlihat jelas. Tetapi saat ini, dia menemukan bahwa Fang Yu telah melangkah semakin jauh, dan segera bangkit dan mengenakan pakaian yang diberikan Fang Yu padanya. Setelah mengenakan pakaiannya, Jirumei berlari, mengejar ke arah Fang Yu. Setelah menyusul, Jirumei menemukan binatang pengunyah langit tergeletak di bahu Fang Yu,
matanya sedikit berubah, dan dia hendak bertanya. Boom! Pada saat ini, tanah bergetar hebat. Jirumei tidak bisa berdiri kokoh untuk beberapa saat dan langsung jatuh ke tanah. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke jalan pegunungan di depan, matanya sedikit berkedip. Dia menoleh dan melihat Jirumei sedang memanjat. Sosok Fang Yu melintas, dan dia datang ke sisi Jirumei, meraihnya, lalu menggunakan energi aslinya untuk langsung menginjak tebing di sebelah gerbang batu dan naik. Alis Jiru tertutup rapat, dan bibir merahnya tergigit rapat. Dia tahu di dalam hatinya bahwa kehadirannya di tempat ini sudah menjadi beban, dan dia tidak boleh membuat masalah lagi bagi Fang Yu. Fang Yu menggenggam Jirumei dengan satu tangan, dan menemukan sebuah gua kecil di tengah gunung. Gua ini sangat tersembunyi, dan sepertinya dibuat oleh manusia. Fang Yu tidak banyak berpikir, dan membawa Jirumei ke dalam gua kecil ini. Namun begitu tangan Fang Yu dilepaskan, kaki Jirumei masih lemas meski kakinya menginjak tanah. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan memeluk lengan Fang Yu. Fang Yu menoleh dan menatap alis Jiru. Pada saat ini, Jirumei juga kebetulan melihatnya. Mata keduanya bertemu. Mata Jirumei panik sekaligus malu. Di mata Fang Yu, ada kesurupan. Jirumei di depannya lebih mirip Leng Sun Suang dalam ingatannya. Fang Yu ingat ketika dia melihat Jirumei untuk pertama kalinya, dia hanya merasa bahwa dia agak mirip, tetapi jika dilihat lebih dekat. Namun seiring berjalannya waktu, Jirumei perlahan-lahan tumpang tindih dengan sosok Leng Sun Suang dalam ingatannya. Apa ini? Dari akal sehat, penampilan seseorang tidak akan banyak berubah setelah dewasa. Terlebih lagi, Fang Yu dan Jirumei sudah saling kenal sejak lama, dan jumlah pertemuannya pun tidak banyak. Tapi setiap kali saya bertemu, saya merasa berbeda. Apakah ini ada yang salah dengan perasaan Fang Yu sendiri, atau ada alasan lain? Saat ini, Fang Yu teringat evaluasi Lin Batian sebelumnya saat melihat Jirumei. Saat itu, Lin Batian seolah-olah mengatakan bahwa Jirumei itu seperti Leng Sun Suang, bahkan curiga bahwa Jirumei adalah Leng Sun Suang. Kalau begitu, perasaan Fang Yu tidak masalah. Tapi kenapa ini terjadi? Jirumei lahir di keluarga Ji di selatan Sungai Yangtze. Dia adalah satu-satunya putri Ji Dongshan dan wanita tertua dari keluarga pedagang. Dia belum pernah berlatih, dan tidak tertarik untuk berlatih. Leng Sun Suang lahir di rumah orang biasa. Setelah ia lahir, ia menunjukkan bakat luar biasa dalam berkultivasi. Dia disukai oleh tetua ke-9 gerbang Changlan dari sekte kelas 2 pada saat itu, dan dia diterima di sekte tersebut. Setelah itu, Leng Sun Suang memenuhi bakatnya dan menjadi murid utama gerbang Changlan. Kedua lintasan kehidupan ini tidak memiliki kesamaan. Dan waktu kemunculannya berjarak lebih dari 2000 tahun. Reinkarnasi. Dibandingkan dengan pernyataan ini, Fang Yu lebih percaya bahwa itu adalah suatu kebetulan. Tapi semakin sering seperti ini, tapi tidak bisa menjelaskannya. Ledakan. Ketika Fang Yu memikirkannya, suara keras lain datang dari bawah. Tunggu, kamu harus menyimpannya. Lalu, terdengar suara gemuruh lagi. Pikiran Fang Yu terputus dan dia melihat langsung ke bawah. Entah kapan, di jalan pegunungan yang semula kosong, sekelompok biksu berjubah hijau muncul. Kostum kelompok orang ini benar-benar berbeda dari sekarang, dan mereka juga sangat berbeda dari dunia keabadian. Terlihat bahwa ini adalah kostum zaman kuno. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan memandangi para biarawan ini. Pada saat ini, para biksu ini sedang menatap ke depan. Fang Yu mengalihkan pandangannya, matanya sedikit bergerak. Sebelum Simen, tempat Fang Yu dan Jirumei berada sebelumnya, sekelompok besar makhluk asing muncul. Makhluk ini memiliki anggota badan dan berdiri di atas tanah, namun tubuhnya berwarna hijau kecoklatan, kepala, wajah, dan tubuhnya penuh dengan luka yang membusuk. Tampilannya sangat menjijikkan. Mereka mengangkat bahu dan berjalan perlahan menuju Simen. Begitu banyak orang tak bernyawa, sepertinya ras abadi, tapi terlihat lebih jelek daripada ras abadi. Fang Yu berkata dalam hatinya. Jirumei mengikuti garis pandang Fang Yu dan memandangi sekelompok makhluk asing, wajahnya menjadi pucat, dan dia segera menoleh, menutup matanya, dan tidak berani melihat lagi. Saudaraku, kita harus menjaga pintunya, dan kita tidak boleh membiarkan makhluk klan mayat ini mendaki gunung, jika tidak terpikirkan. Biksu Xingyi yang berdiri pertama berkata dengan lantang. Tim biksu ini hanya beranggotakan 14 orang. Adapun kelompok makhluk yang disebut klan mayat, setidaknya ada 100 makhluk.
Kesenjangan kuantitas sangat besar. Bagaimana hal ini dapat diselenggarakan? Fang Yu mengerutkan kening saat dia melihat situasi di bawah. Apa yang dia pikirkan sekarang adalah, apa yang terjadi sekarang? Dia memasuki reruntuhan kuno. Di reruntuhan kuno, pemandangan seperti itu tiba-tiba muncul. Makhluk klan mayat di bawah mengincar sekolah khayalan ini, bukan dia, orang luar yang membobol reruntuhan. Ini tidak sama dengan situasi di reruntuhan lainnya. Tetapi para biksu di bawah, serta yang disebut makhluk klan mayat, semuanya muncul tiba-tiba. Secara alami, mereka bukanlah makhluk hidup, mereka mungkin hanya gambaran atau ilusi virtual. Ini mengingatkan Fang Yu pada reruntuhan kuno yang dia masuki terakhir kali, ular piton raksasa, dan gambar virtual berbagai makhluk yang menyerang ular piton raksasa itu. Ini adalah pemandangan yang ingin dilihat oleh orang yang meninggalkan relik ini. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya, "Ledakan, saat ini, perang telah dimulai dari bawah." Para biksu mulai menggunakan berbagai teknik sihir untuk menyerang mayat di depan mereka. Budidaya mereka mungkin berada pada tahap transformasi dewa, dan mereka sudah cukup baik. Namun serangan mereka yang meledakkan tubuh kelompok mayat ini tidak dapat menimbulkan kerusakan yang fatal. Mayat kelompok mayat ini mungkin akan terlempar keluar dari lubang, namun gerakan mereka tidak berhenti, dan mereka masih berjalan menuju jalan pegunungan. Dengan cara ini, kelompok pembudidaya ini menghabiskan sebagian besar energi mereka yang sebenarnya, tetapi tidak ada satupun mayat yang dihancurkan. Namun ketika para biksu ini kelelahan gelombang www.novelringan.com gelombang klan mayat tiba-tiba melancarkan serangan. Mereka berlari atau melompat dan langsung mendekat. Hati-hati. Rasa hantaman pada mayat-mayat ini sangat beracun dan sangat korosif. Sekali disentuh, daging dan darahnya akan meleleh. Seseorang berteriak, namun meski begitu, mereka masih belum bisa menandingi jumlah mayat yang banyak. Setelah tidak bertahan lama, para pembudidaya ini, seperti ras mayat ini menggerogoti daging dan darah mereka dan melebur ke dalam genangan besar cairan. Bau busuk keluar. Selama orang normal, sulit untuk tidak muntah saat melihat pemandangan ini. Jirumei awalnya menutup matanya rapat-rapat, tetapi ketika dia mendengar suara aneh di bawah, dia tidak menahannya, membuka matanya dan melihat. Kemudian, dia tidak tahan lagi, dan dia muntah di atasnya, dada. Fang Yu sedikit mengernyit, berdiri di dalam gua dan melihat ke atas. Saat ini, suara di bawah menghilang. Melihat lebih dekat, mayat asli dan cairan menjijikkan di tanah telah menghilang. Adegan itu dikembalikan ke tampilan aslinya. Benar saja, itu hanyalah gambar virtual. Tidak apa-apa. Fang Yu menoleh untuk melihat Jirumei yang pucat, dan berkata. Alis Jiru menjulurkan kepalanya dan melihat ke bawah. Benar saja, jalan pegunungan yang ditumbuhi rumput liar itu kosong, dan tidak ada apa-apa. Bau di udara juga hilang. Tuan Fang, apa yang terjadi di sini? Jirumei masih tidak ragu-ragu, dan bertanya dengan gemetar. Tuan di sini meminta kita menonton film, kata Fang Yu. Menonton film, kenapa dia mengundang kita ke bioskop? Jiru bertanya kosong. Pertanyaan ini adalah apa yang perlu dieksplorasi selanjutnya, kata Fang Yu. Setelah berbicara, dia melihat ke puncak gunung. Jika tebakan Anda benar, pasti ada perkembangan lanjutan di film ini. Perkembangan selanjutnya harus dilihat di Zhongmen di atas puncak gunung. Mengapa kamu tidak tinggal di sini dulu dan aku akan naik dan melihatnya? Fang Yu menoleh dan berkata pada Jirumei. Jirumei menjadi pucat. Nyatanya, hatinya kini dipenuhi kepanikan dan kecemasan. Tapi kata-kata Fang Yu sepertinya tidak ingin menarik perhatiannya. Tidak dapat menyusahkan Tuan Fang. Jiru mengertakkan gigi dan mengangguk, baiklah. Tuan Fang, saya akan berada di sini menunggu Anda kembali. Lupakan saja, ayo bawa kamu, seharusnya tidak ada bahaya. Fang Yu tidak menunggu Jirumei berbicara, jadi dia memeluknya dengan satu tangan dan terbang ke atas. Kali ini, Jirumei tidak bisa menahan diri dan berteriak. Puncak gunung ini berada sekitar 300 meter di atas permukaan tanah, yang tidak terlalu tinggi. Fang Yu dan Jirumei mendarat di tepi gunung. Ke depan, Anda bisa melihat banyak bangunan batu. Di sini, itu harus menjadi inti dari sekolah imajiner. Namun saat ini, tidak ada apapun di sini kecuali bangunannya. Kamu bisa mulai melepaskannya, Fang Yu berkata ke depan. Tapi dunia masih tersisa, tapi suara Fang Yu bergema tanpa respon apapun.
Alis Jiro menoleh untuk melihat Fang Yu, baru saja hendak berbicara. Kita tidak punya tempat tujuan. Mati demi kemuliaan sekte, itu juga dianggap kematian yang baik. Pada saat ini, raungan tragis tiba-tiba terdengar di depannya. Wajah Jirumei berubah, dan dia melihat ke depan. Sekelompok besar makhluk klan mayat tiba-tiba tidak muncul di depan siapapun. Lebih dari 20 biksu berdiri di platform tinggi tempat sekte mereka biasa berkompetisi. Ini adalah posisi terakhir mereka. Dilihat dari situasi di tempat lain, seluruh sekolah hanya ada sekelompok biksu yang tersisa. Pada saat ini, beberapa biksu tidak memiliki darah di wajah mereka, dan ketakutan mereka sangat ekstrim. Namun banyak juga orang yang matanya memerah karena dendam. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku, Qin-san, akan bekerja keras untuk mengembangkan dan mencapai generasi abadi, dan kemudian membasmi ras alien sialan. Seorang biksu meraung liar, memegang palu yang berat, dan bergegas menuju makhluk klan mayat di depan. Pendekatan ini sama saja dengan ngengat memadamkan api. Begitu dia bergegas menuju makhluk klan mayat, dia segera meleleh. Namun hingga meninggal, dia masih tertawa terbahak-bahak bukannya berteriak. Saudara senior Qin, di platform tinggi, semua biksu meratap. Warna tegas muncul di wajah mereka. Lebih dari 20 biksu meledakkan diri mereka bersama-sama. Ledakan. Terjadi ledakan, dan tanah bergetar hebat. Cahaya menyilaukan bermekaran. Semburan cahaya ini berlangsung selama beberapa detik sebelum perlahan menghilang. Setelah cahayanya menghilang, semuanya menghilang lagi, dan berubah kembali ke tampilan aslinya. Lingkungan sekitar kembali sunyi. Fang Yu melihat sekeliling dan hendak berjalan ke depan. Namun saat ini, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Setelah beberapa saat, Fang Yu dan Jirumei telah berada di sebuah lorong. Fang Yu menoleh dan melihat ada mural yang diukir di dinding batu di sebelahnya. Pada mural pertama, beberapa orang dilukis secara sederhana. Pelukis ini agak terlalu buruk, gumam Fang Yu sambil melihat sosok yang dicoret-coret itu. Dia berjalan di sepanjang lorong dan menemukan bahwa mural itu merupakan rekaman yang berkesinambungan. Panjang lorong itu hanya 30 meter. Ketika saya mencapai akhir, mata air jernih muncul di depan saya. Fang Yu juga memiliki pemahaman dasar tentang isi mural tersebut. Isi yang terekam di atas hendaknya dari awal terciptanya aliran khayalan hingga saat bergerak menuju kepunahan. Fang Yu sudah melihat momen kepunahan. Peninggalan kuno ini, apa maksudnya? Biarkan aku menonton film langsung. Bukankah itu memberiku sedikit tantangan? Di mana warisannya? Fang Yu bingung, melihat mata air cerah di depan. Jirumei diam-diam mengikuti sisi Fang Yu. Meskipun dia juga memiliki banyak keraguan, dia tidak berani bertanya, takut mengganggu pemikiran Fang Yu. Fang Yu memandangi mata air cerah di depan. Bas, pada saat ini, semburan cahaya tiba-tiba muncul di tengah kingkuan. Ada teratai biru yang mengambang di tempat itu. Ini, Fang Yu menyipitkan mata sedikit, baru saja hendak bergerak maju. Jika kamu menginginkan Qinglianku, kamu harus berbicara denganku. Saat ini, sebuah suara datang dari depan. Fang Yu berhenti, melihat ke depan, tersenyum dan berkata, aku sudah lama menunggu momen ini, jadi cepatlah dan ujilah. Tes, tidak, di mata Jirumei yang ketakutan, kingkuan tiba-tiba disiram air. Dan percikan ini mengembunkan sosok di udara. Orang ini berair dan tembus cahaya, dan dia tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi samar-samar dia dapat melihat bahwa sosoknya masih kekar. Siapa kamu? Fang Yu bertanya. Akulah sekolah khayalan, Heruju. Jawab sosok tembus pandang itu. Sekte Suzen, Heruju. Sepertinya aku telah melihat bahwa kamu telah dihancurkan. Fang Yu bertanya dengan curiga. Pemandangan yang kamu lihat juga merupakan pemandangan yang aku lihat. Kamu ada di sana saat itu. Lalu bagaimana kamu masih hidup? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara-saudara menggunakan hidup mereka untuk memenangkan kesempatan bertahan hidup demi apa yang disebut harapan kita, jawab Heruju. Berapa banyak orang yang selamat? Fang Yu bertanya. 6 orang termasuk aku, jawab Heruju. Fang Yu melihat sosok tembus pandang di depannya, dan kemudian bertanya, karena kamu dapat meninggalkan reruntuhan ini, itu berarti kamu telah hidup lama setelahnya, dan tingkat kultivasi kamu juga telah meningkat pesat. Jadi, pada akhirnya apakah kamu berhasil membalas dendam? Mendengar pertanyaan tersebut, Heruju terdiam beberapa detik,
seolah memikirkan bagaimana menjawabnya. Pembalasan, tapi dalam arti tertentu, balas dendam tidak berhasil. Kata Heruju. Apa jawabannya? Fang Yu bertanya. Di zaman kita, ras alien telah bangkit. Kekuatan biksu ras manusia tidak dapat melawan variasi ras alien yang tak ada habisnya. Heruju berkata dengan tangan di punggungnya, ketika ras alien paling merajalela, ratusan ribu manusia mati di tangan mereka setiap hari. Pada saat yang sama, ada lusinan sekte, dihancurkan karena invasi alien. Petik 2. Fraksi imajiner kita juga salah satunya. Kamu baru saja melihat situasi melawan ras alien. Kami berenam yang selamat, bekerja keras untuk berkultivasi di masa yang akan datang, dan memang memiliki sejumlah modal untuk melawan ras alien. Ras mayat dihancurkan. Bukankah balas dendam ini berhasil? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, perlombaan mayat memang telah dimusnahkan, tapi ada juga ras monster laut, ras hantu kegelapan, ras abis. Ada terlalu banyak ras alien, dan tidak mungkin membunuh mereka semua. Heruju berkata, dari level ini, balas dendam tidak berhasil. Ras alien baru terus bermunculan, dan biksu manusia semakin lemah. Pada tahap selanjutnya, para biksu manusia yang masih hidup berlatih mati-matian, bukan untuk melawan ras alien, tetapi untuk menjadi abadi secepat mungkin, terbang dan meninggalkan dunia sebelum dibunuh oleh ras alien. Wajah Fang Yu sedikit berubah saat mendengar kata-kata ini. Berkultivasi menjadi abadi hanya untuk menghindari pembunuhan ras asing. Pernyataan yang sungguh menyedihkan. Para beku yang bisa menjadi abadi pasti telah mencapai puncak masa kesengsaraan. Pada level ini, kekuatannya sudah cukup kuat. Namun meski begitu, kelompok dengan kemampuan hebat ini tidak berpikir untuk menghadapi alien, melainkan hendak naik dan melarikan diri. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya ras alien saat itu. Kamu juga berpikir begitu? Fang Yu bertanya. Heruju terdiam beberapa saat dan menjawab, ya. Mata Fang Yu berbinar, dan dia tidak berkata apa-apa. Saya juga berpikir untuk memenuhi keinginan terakhir saudara Qin San dan membunuh semua ras asing di dunia. Heruju berkata, tetapi kemudian saya menemukan bahwa saya, termasuk orang lain, tidak dapat melakukan ini. Sebelum saya hendak melewati malapetaka dan menjadi abadi, tiba-tiba terlintas di benak saya. Saya ingin meninggalkan sesuatu agar orang-orang yang mengikuti saya tahu apa yang terjadi tahun itu. Pada saat itu, saya tidak yakin apakah manusia akan bertahan hidup. Sekarang tampaknya manusia telah selamat. Mendengar perkataan Heruju, hati Fang Yu sedikit bergetar. Dia ingat apa yang dia dengar sebelumnya. Dalam sejarah umat manusia, telah terjadi beberapa bencana besar yang hampir punah, dan jaraknya sangat lama. Pada saat itu, Fang Yu tidak mengambil hati kata-kata ini, karena kesenjangan waktu puluhan ribu tahun gelombang www.novelringan.com gelombang terlalu jauh baginya. Tapi sekarang sepertinya, era di mana Heruju berada, sepertinya adalah era di mana umat manusia mengalami bencana besar. Berbicara tentang ras alien, Fang Yu memikirkan keraguan yang dia sembunyikan di dalam hatinya tahun ini. Selama tahun ini, berbagai peristiwa aneh terjadi, dan berbagai keberadaan yang hanya terdengar dalam legenda benar-benar muncul di depan mata kita. Termasuk ras abadi di Huaibei, ras iblis yang kemudian ditemui, bukankah ini ras alien? Dalam 2 hingga 3.000 tahun terakhir, ras alien telah menghilang. Sekarang mereka memang muncul. Lagi, saya ingin tahu, bagaimana ras alien muncul di zaman Anda? Fang Yu bertanya dengan sedikit ketakutan di matanya, atau, sebelum munculnya ras alien, apakah ada tanda-tandanya? Heruju terdiam beberapa saat, dan berkata, saya meninggalkan relik di sini saat itu, hanya untuk meninggalkan kewaspadaan bagi mereka yang datang terlambat. Fang Yu memandangi hantu tembus pandang di depannya, menyipitkan mata, dan tidak berkata apa-apa. Era yang saya jalani tidaklah lemah, meskipun itu bukan era kejayaan umat manusia, singkatnya, umat manusia pada saat itu masih yang pertama dari 10.000 ras. Memang ada alien ras di dunia, tetapi jumlahnya sangat jarang, dan tidak pernah ada ras alien. Teran melancarkan serangan. Heruju berkata perlahan, di era itu, para biksu bergegas menuju keabadian, sementara manusia mengejar kekayaan. Semuanya normal dan alami, dan tidak ada yang menyadari datangnya teror. Sampai invasi pertama ras alien, tidak ada yang mempedulikannya. Karena, invasi itu mudah diselesaikan. Lama setelah itu, tidak ada alien lain yang muncul, yang dianggap sebagai contoh.
Tetapi tidak ada yang mengira bahwa invasi alien kali ini hanyalah permulaan. Dalam 10 tahun berikutnya, jumlah alien tiba-tiba meningkat, satu demi satu, sampai umat manusia tidak mampu melawan. Petik 2. Berapa tahun proses ini memakan waktu? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Anda bertanya, invasi alien pertama, kapan umat manusia tidak bisa lagi melawan? Heruju bertanya secara retoris. Benar, Fang Yu mengangguk. Saya baru saja mengatakan bahwa itu 10 tahun. Heruju menjawab, dalam 10 tahun, sejumlah besar ras asing bermunculan. Sekte yang kuat, organisasi besar, dan bahkan yang kuat dalam budidaya biasa. Itu diserang oleh ras alien, beberapa dari mereka selamat, tetapi sebagian besar dimusnahkan oleh ras alien. Petik 2. Anda mengatakan bahwa hanya ada sedikit ras alien di era itu, jadi mengapa akan ada banyak ras alien dalam 10 tahun? Di mana mereka muncul? Fang Yu mengerutkan kening. Pertanyaan ini juga merupakan keraguan saya, tetapi tidak ada jawaban. Heruju berkata, saya hanya bisa memberitahu Anda apa yang saya alami secara pribadi. Petik 2. Artinya, itu hanya butuh waktu 10 tahun bagi ras alien untuk berubah dari langka menjadi ras manusia yang jumlahnya sangat banyak. Menurutku yang perlu kamu waspadai, adalah ini. Maksudmu ras alien selalu ada, tapi biasanya menunggu untuk waktu tertentu untuk tampil bersama. Fang Yu bertanya, ya, Heruju menjawab, tapi apa gunanya waspada? Menurut pernyataan Anda, para biksu yang naik saat itu semuanya mencoba melarikan diri. Mungkinkah kewaspadaan tidak dapat bersaing? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, di era Anda, hal semacam ini terjadi belum tentu terjadi. Heruju berkata, aku menepati surat wasiat ini. Selain itu, karena ras manusia masih bertahan, sekarang mereka pasti lebih kuat dari sebelumnya, pasti lebih menjanjikan untuk melawan ras alien. Kuat, Fang Yu menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Pada saat Heruju berada di dalamnya, setidaknya ada banyak biksu yang telah mencapai keabadian. Namun di era ini, biksu dalam masa Fit sama langkanya dengan bulu dan bulu. Dari segi kekuatan dan kelemahan, era ini jauh lebih lemah dari era Heruju. Namun, Fang Yu kembali ragu setelah mendengar apa yang dikatakan Heruju. Saat kamu naik, umat manusia telah mencapai masa tersulit, kan? Fang Yu bertanya, ya, jumlah ras manusia pada saat itu. Saya khawatir jumlahnya telah berkurang lebih dari 80%. Jawab Heruju, kalau begitu, situasinya akan menjadi semakin buruk. Setelah masamu, umat manusia seharusnya dimusnahkan, kan? Bagaimana mereka bisa bertahan sampai hari ini? Fang Yu mengerutkan kening. Keraguan ini juga ditimbulkan oleh Fang Yu ketika mendengar bahwa umat manusia telah mengalami beberapa kali bencana. Karena ras manusia telah mengalami begitu banyak bencana dahsyat dalam sejarah yang panjang, mengapa ras manusia masih ada? Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Heruju, cukup kontradiktif. Karena masih ada ras manusia, berarti mereka belum musnah. Jawab Heruju, dari tren yang Anda katakan, umat manusia semakin lemah, bagaimana mungkin pada akhirnya tidak musnah? Fang Yu mengerutkan kening dan berkata tanpa alasan, mungkinkah umat manusia akan segera dimusnahkan? Pada saat itu, ras alien itu tiba-tiba menjadi baik dan berhenti. Heruju terdiam, jelas tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Selain pertanyaan ini, Fang Yu punya keraguan lain. Ada begitu banyak bencana yang tak tertandingi dalam sejarah umat manusia, yang jelas berkaitan dengan kenaikan para beku. Bagi para beku, akhir dari kultivasi adalah keabadian. Setelah menjadi abadi, dia harus meninggalkan bumi. Dengan kata lain, biksu manusia yang benar-benar memiliki kekuatan penentu tidak dapat tinggal di bumi untuk melawan apa yang disebut bencana. Dengan cara ini, wajar jika umat manusia dimusnahkan. Karena kelompok terkuat, tidak satupun dari mereka ada di sana. Namun konsep terbang menuju keabadian sudah ada sejak awal budidaya, walaupun saya tidak tahu dari mana teori itu berasal, itu memang sebuah kesimpulan. Dalam sejarah, saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa tinggal di bumi setelah menjadi abadi. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berhenti berpikir. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia pahami selama periode pemurnian Qi. Saya tidak punya pertanyaan lain, kata Fang Yu. Saya juga tidak bisa menjawab pertanyaan Anda lagi. Kata Heruju, dalam hal ini, kalau begitu aku akan mengambil Qinglian anganmu, kata Fang Yu. Heruju tidak berbicara.
Fang Yu menganggapnya sebagai persetujuannya, menginjak air, berjalan ke tengah mata air yang jernih, dan mengambil teratai hijau yang bersinar samar. Memegang Qinglian di tangannya, aku bisa merasakan aura luas yang terkandung di dalamnya. Nafas ini memberikan rasa ketenangan jiwa. Hei, apa fungsi Rui Qinglian ini? Fang Yu bertanya sambil menoleh. Namun saat ini, ia menemukan bahwa tubuh tembus pandang Heruju yang terbentuk dari kondensasi mata air telah menghilang. Apakah ini hilang? Fang Yu sedikit mengernyit melihat Rui Qinglian di tangan kanannya. Boom! Pada saat ini, ruang di sekitarnya mulai bergetar. Mata air di bawahnya menunjukkan riak dan bahkan mulai memercik. Fang Yu tahu bahwa setelah mendapatkan warisan, peninggalan kuno ini akan ditutup. Jadi, dia untuk sementara memasukkan Rui Qinglian ke dalam sakunya, sosoknya bersinar, dan kembali ke sisi Jirumei. Kamu bisa segera kembali ke dunia asal, jangan panik. Fang Yu berkata pada Jirumei yang pucat. Ya, Fang Yu berdiri di sampingnya, Jirumei segera tenang. Terdengar suara aneh. Di kaki Fang Yu dan Jirumei, pusaran spasial muncul. Keduanya tersedot ke dalam pusaran air bersama-sama. Bai Shizu. Saat itu sudah jam 5 sore. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang ada sekelompok besar penjaga pantai berdiri di pantai, dan ada beberapa sekoci di laut. Ji Xiaoqian duduk di tepi pantai, matanya merah dan bengkak, dia memandangi laut kosong di depannya dengan kesurupan. Jirumei telah hilang dari laut selama 2 jam. Saya belum menemukannya, saya khawatir. Ji Xiaoqian berharap dia mengalami mimpi buruk sekarang. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana mengaku kepada Paman Ji Dongshan setelah dia kembali, dan dia tidak bisa menghadapi siapapun di keluarga. Kakak, kamu akan segera muncul. Aku mohon, Ji Xiaoqian melipat tangannya dan berdoa dengan air. Mata berlinang. Wow, Fang Yu dan Jirumei bergegas keluar dari terowongan luar angkasa dan jatuh ke laut. Jirumei tersedak beberapa suap air laut. Fang Yu meraih lengan kanannya dan menariknya keluar dari air. Jirumei menyeka air dari wajahnya dan menatap Fang Yu. Banyak orang mencarimu, kata Fang Yu sambil memandangi lampu di pantai. Bagaimana bisa? Dia memasuki ruang itu dan kembali ke laut, jelas kurang dari 20 menit telah berlalu. Kecepatan waktu yang mengalir di ruang angkasa berbeda-beda. Fang Yu mengetahui keraguan Jirumei dan menjelaskan dengan sederhana. Jirumei mengangguk kosong. Kemudian, wajahnya berubah, dan dia berseru, Xiaoqian. Fang Yu membawa Jirumei ke pantai, dan kemudian dengan cepat menemukan Ji Xiaoqian. Melihat Jirumei, Ji Xiaoqian mengusap matanya tak percaya, lalu menangis dengan sedihnya sambil memegangi Jirumei. Kak, kemana kamu pergi? Itu membuatku takut setengah mati. Oh, aku baru saja berpikir, jika aku tidak dapat menemukanmu, aku tidak akan hidup lagi. Ji Xiaoqian menangis. Setelah Ji Xiaoqian menangis, dia melihat Fang Yu berdiri tidak jauh di belakang. Dia mengusap hidung merahnya yang menangis dan bertanya, Kakak, siapa orang ini? Dia adalah Tuan Fang, kata Jirumei. Tuan Fang. Ji Xiaoqian terkejut, lalu membuka matanya lebar-lebar dan bertanya, itu Fang Yu yang kamu sebutkan sebelumnya. Anda tahu saya. Fang Yu memandang Ji Xiaoqian dan bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Ji Xiaoqian. Kakak sering menyebutmu padaku, kata Ji Xiaoqian. Xiaoqian, ayo kembali dulu. Alis Jiru memerah, mencegah Ji Xiaoqian untuk terus berkata. Saat ini, Ji Xiaoqian memperhatikan pakaian pria di Jirumei. Persis sama dengan yang dikenakan Fang Yu. Kakak, kamu menghilang selama 2 jam. Mungkinkah kamu baru saja pergi? Ji Xiaoqian menutup mulutnya dan menatap Jirumei dengan tidak percaya. Kamu, jangan bicara omong kosong. Ayo kembali dulu. Jiru berkata dengan tersipu. Melihat ekspresi Jirumei, Ji Xiaoqian menunjukkan senyuman yang dapat dimengerti, lalu menatap Fang Yu. Apakah dia juga kembali bersama kita? Ji Xiaoqian bertanya. Jirumei menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu, dan bertanya, Tuan Fang, sudah lama sekali. Anda bisa pergi setelah makan malam di rumah kami sekarang. Lebih baik menginap 1 malam, kata Ji Xiaoqian di sebelahnya. Alis Jiru menggigit bibir merahnya dan melirik Ji Xiaoqian. Fang Yu berpikir sejenak dan menjawab, ya. Melihat persetujuan Fang Yu, Jiru memandang dengan gembira. Jadi, 10 menit kemudian, Fang Yu duduk di mobil khusus Jirumei dan pergi ke rumah Ji. Saat ini,
Jirumei telah berganti pakaian kembali. Tuan Fang, saya akan mengambil kembali jas Anda dan mencucinya sebelum mengembalikannya kepada Anda, kata Jirumei. Bagus, jawab Fang Yu. Apakah namamu benar-benar Fang Yu? Ji Xiaoqian bertanya sambil duduk di dalam mobil, tiba-tiba teringat sesuatu. Xiaoqian, bersikaplah sopan. Jirumei mengingatkan, namaku Fang Yu, ada apa? Fang Yu memandang Ji Xiaoqian dan bertanya, kalau begitu, namamu tidak sama dengan Fang Yu dari Beidou. Ji Xiaoqian bertanya dengan mata terbuka lebar. Fang Yu dari ibu kota utara. Jirumei memandang Ji Xiaoqian dengan curiga. Ya, baru-baru ini, nama ini bergema di Beidou. Seluruh universitas kami sedang mendiskusikannya. Dikatakan bahwa dengan upaya kami sendiri, kami memaksa keluarga seni bela diri pertama yang legendaris, keluarga Wang, untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Itu adalah hanya kenyataan tokoh protagonis dalam novel ini terlalu kuat. Tapi dia tidak mengira Fang Yu di Beidou adalah orang lain. Dia merasa Fang Yu memiliki kekuatan untuk melakukan ini. Hanya saja, saat pertama kali mendengar rumor tersebut, dia hanya mengira itu hanya rumor. Lagi pula, Fang Yu jarang melakukan hal-hal penting seperti itu. Duduk berhadap-hadapan dengan Fang Yu sekarang, Jirumei ingin bertanya apakah masalah ini benar. Tapi melihat Fang Yu sepertinya memikirkan hal lain, dia tidak bertanya. Di dalam mobil, Ji Xiaoqian berbicara tanpa henti. Fang Yu melihat keluar jendela, memikirkan sesuatu. Setelah meninggalkan reruntuhan kuno, mengingat apa yang dia alami di reruntuhan, dia selalu merasa ada yang tidak beres. Saya tidak menemui perlawanan apapun, hanya menonton film langsung dan mengambil warisannya. Film live action, kemunculan Heruju, bahkan mural di lorong tersebut seakan menyampaikan pesan kepada mereka yang memasuki reruntuhan tersebut. Itulah informasi mengenai kebangkitan ras alien. Penampilan Heruju tidak seperti kemauan, karena jawabannya sangat mekanis. Seolah-olah setiap kalimat telah dipersiapkan sebelumnya. Semakin Fang Yu memikirkannya, semakin bingung. Reruntuhan yang dimasukinya hari ini, serta kabar yang diterimanya dari mulut Heruju, membuatnya sangat bingung. Lupakan saja, selama kamu memiliki sesuatu untuk diperoleh, kamu tidak ingin memikirkan hal lain, pikir Fang Yu. Adapun kebangkitan alien, Fang Yu tidak yakin apakah itu benar-benar ada. Namun tahun ini, banyak fenomena aneh yang memang muncul. Aliran deras yang disebutkan oleh Dao Kong dan era pemulihan besar yang disebutkan oleh para dewa dan sekte malaikat agung, adalah bukti lebih lanjut dari hal ini. Apa yang disebut era toren dan pemulihan besar-besaran ini mengacu pada kebangkitan ras alien. Jika ini masalahnya, kegembiraan apa yang ada? Dengan munculnya ras alien, orang-orang ini mungkin akan menderita. Meski Heruju mengatakan putus asa, adegan di mana faksi imajiner dibunuh oleh klan mayat juga cukup menyedihkan. Tapi selain itu, hal itu tidak mempengaruhi mentalitas Fang Yu. Jika kebangkitan ras alien pasti akan terjadi, maka dia tidak bisa menghentikannya. Jika palsu, tidak perlu khawatir. Yang seharusnya datang akan datang, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Fang Yu telah hidup selama bertahun-tahun, dia sudah membuang muka. Fang Yu datang ke rumah Ji dan makan malam mewah. Ji Dongshan tidak ada di rumah, hanya Jirumei dan Ji Xiaoqian yang ada di meja makan. Setelah makan malam, Fang Yu duduk di sofa, minum 2 cangkir teh, dan hendak pergi. Ini hampir jam 9, jadi jangan kembali. Senang rasanya bermalam di sini selama 1 malam. Ji Xiaoqian berkedip pada Fang Yu dan berkata, Paman tidak boleh pulang malam ini. Selama aku tidak mengatakannya, dia yakin aku tidak akan tahu. Xiaoqian, kamu, apa yang kamu bicarakan? Alis Jiru memerah seolah berdarah. Aku punya sesuatu yang lain, aku harus kembali. Fang Yu berdiri dan berkata, Tuan Fang, saya akan mengirim Anda pergi. Jirumei berdiri dan berkata, kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Tapi kakak, perhatikan waktunya, jangan sampai hilang lagi. Ji Xiaoqian berkata sambil tersenyum. Jirumei merasa malu dan kesal, tapi tidak ada hubungannya dengan mulut sepupunya yang terbuka. Fang Yu mengabaikan mereka dan langsung berjalan keluar. Dia harus pulang dan mempelajari Rui Qinglian di sakunya. Melihat Fang Yu sudah keluar, Jirumei memelototi Ji Xiaoqian sebelum buru-buru mengejarnya. Tuan Fang, Xiaoqian berbicara omong kosong. Jangan dimasukkan ke dalam hatimu.
Jirumei mengikuti Fang Yu dan berbisik. Tentu saja, aku tidak mempedulikannya. Jawab Fang Yu. Ngomong-ngomong, setelan itu, Jirumei mengambil 2 langkah dan berhenti, lalu berkata, Tuan Fang, tunggu saya sebentar, saya akan masuk dan mengambilkan pakaian untuk Anda. Setelah berbicara, Jirumei berlari kembali ke mansion. Fang Yu berhenti di halaman, menunggu Jirumei. Tapi saat ini, dia mendengar suara aneh di luar pintu jauh. Fang Yu melepaskan kesadaran ilahinya, dan segera melihat situasi di gerbang rumah Ji. Ada mobil tambahan berwarna putih yang diparkir di luar gerbang. Saat ini, pintu belakang terbuka. Ji Dongshan berjas tergeletak di tanah, tubuhnya sedikit gemetar. Pada saat ini, satu kaki lagi terentang di dalam mobil. Seorang pria berjas dan kulit yang sama keluar dari mobil. www.novelringan.com. Pria ini terlihat sangat muda dan tampan, dengan tato biru muda di lehernya dan anting di daun telinganya. Dia memasukkan tangan kirinya ke dalam saku celananya, mengangkat kaki kanannya, dan langsung menginjak wajah Ji Dongshan dengan sepatu kulitnya. Ji Dongshan, jangan mempermalukan wajahmu. Pria itu berkata dengan wajah dingin dan mata tajam, saya meminta Anda untuk datang, bukan untuk menegosiasikan persyaratan dengan Anda, tetapi untuk memerintahkan Anda melakukan ini. Jika Anda tidak melakukannya, risiko Anda tanggung sendiri. Petik 2. Ji Dongshan tidak berbicara, tapi menilai dari wajah dan matanya, dia cukup marah saat ini. Sangat marah. Pernahkah kamu menanyakan nama Huorongku? Pria itu berkata dengan kejam, Jiangnan hari ini, bahkan keluarga Zong dari keluarga seni bela diri, kamu harus bersikap hormat saat melihatku. Kamu pikir kamu siapa? Berani menolak permintaanku. Selama kata-kata itu, kaki Huorong menekan lebih keras. Ji Dongshan mendengus kesakitan. Lupakan, saat ini, suara seorang wanita datang dari dalam mobil. Bagaimanapun, ini adalah rumah orang lain. Tidak perlu berbuat terlalu banyak. Patriark Ji adalah orang yang baik, jadi beri dia wajah. Huorong memandang Ji Dongshan di kakinya, menyesapnya, dan melepaskannya. Karena kakakku menyuruhmu pergi, maka biarkan kamu pergi untuk sementara waktu. Huorong berlutut, meraih kepala Ji Dongshan, dan mengangkatnya dengan paksa. Aku akan memberimu waktu paling lama 3 hari untuk dipertimbangkan, dan aku akan datang dengan kontraknya ketika waktunya tiba. Tentu saja kamu bisa memilih untuk menolak lagi, tapi apa yang akan terjadi pada keluarga Jimu? Aku tidak tahu. Huorong menatap. Wajah Ji Dongshan menyeringai dan berkata, kudengar putrimu Jirumei adalah wanita cantik yang terkenal di Jiangnan. Setelah berbicara, Huorong menepuk wajah Ji Dongshan lagi. Kemudian, dia berdiri dan kembali ke mobil. Ayo pergi, Huorong berkata kepada pengemudi. Om, selama 2 atau 3 detik, mesin mobil menderu, namun mobil tidak bisa bergerak maju setengah meter. Sopir itu mengerutkan kening dan tanpa sadar membunyikan peluitnya. Namun peluit mobil berbunyi beberapa detik, dan mobil tetap tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Huorong mengerutkan kening dan bertanya. Sepertinya ada sesuatu yang terlihat di depan kemudi. Saya akan keluar dari mobil dan melihat. Pengemudi itu menoleh dan berkata. Bum bum bum. Saat ini, jendela mobil di samping Huorong diketuk. Huorong menoleh dan menemukan seseorang berdiri di luar pintu mobil. Ji Dongshan, anjing tua ini, berani mencari pengawal untuk menghentikan kita. Huorong menyeringai dan ingin langsung mendorong pintu. Namun dia mendorong dengan kuat, hanya untuk menemukan bahwa pintu mobil tidak bergerak. Dia mencoba mendorong lagi, tapi tetap tidak bisa mendorong. Pria di luar menekan pintu mobil, tidak membiarkannya membukanya. Kemarahan Huorong tersulut, menurunkan kaca jendela mobil, dan berteriak, Ji Dongshan, jika kamu ingin mati, katakan saja. Aku segera keluar dari mobil dan membunuhmu. Tapi saat ini, wajah muda yang aneh muncul di hadapannya. Bukankah kamu baru saja meminta Ji Dongshan untuk mempertimbangkannya? Dia sudah mempertimbangkannya, kata Fang Yu. Apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Huorong terkejut sejenak. Dia tidak akan menyetujui permintaanmu dan membiarkan aku menghajarmu. Fang Yu tersenyum. Huorong tertegun lagi, lalu menoleh untuk melihat wanita yang duduk di sampingnya. Huo Qingcheng mengerutkan kening dan berkata, ambillah. Huorong menoleh dan menatap Fang Yu, menyeringai, menunjukkan senyuman kejam. Tapi saat ini, Fang Yu sudah mengulurkan tangannya, meraih kepalanya, dan menariknya keluar. Brengsek,
Huorong membuka pintu mobil dan ditarik keluar secara paksa dari mobil. Apa? Huorong mendengus kesakitan. Fang Yu meraih lehernya dengan satu tangan dan mengangkatnya ke udara. Dahi Huorong berdarah, meronta. Tapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa melepaskan tangan kanan Fang Yu. Kamu bisa menjadi lebih sombong. Fang Yu tersenyum. Huorong kesakitan, wajahnya membiru dan ungu, dan dia mengutuk, anjing, anjing. Tahukah kamu siapa kami? Saya benar-benar tidak tahu. Fang Yu menjawab dengan cemberut. Ketika saya berada di Jiangnan sebelumnya, keluarga besar telah mendengar beberapa dan menyelesaikan beberapa. Namun di antara mereka, tidak ada keluarga Huo yang seperti itu. Tuan He, tolong selamatkan saudaraku. Pada saat ini, wanita di dalam mobil mengeluarkan suara sedikit cemas. Ledakan, tiba-tiba terdengar hembusan napas di jok belakang sedan besar ini. Pintu mobil langsung dibuka, dan dua lampu perak menyala dari sana. Fang Yu tidak bersembunyi. Saat pertama kali melepaskan kesadaran ilahi, dia mengetahui bahwa di dalam mobil ini, juga terdapat seorang biksu yang mengalami tahap transformasi. Di tempat-tempat seperti Jiangnan, tahap transformasi disebut sebagai pembangkit tenaga listrik alam dewa, dan dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik super kelas 1. Jelas sekali, He Tianxi ini adalah ketergantungan arogan Huorong. Engah, engah. Dua pisau lempar menebas di udara, menusuk bahu dan leher Fang Yu, mengeluarkan suara yang tajam, lalu terpental. Tidak ada luka di bahu dan leher Fang Yu. Oke, suara keraguan terdengar dari dalam mobil. Memanggil. Kemudian, sesosok muncul dari sana dan diarahkan ke Fang Yu. Membosankan, Fang Yu meraih Huorong dan jatuh ke tanah sesuka hati. Ledakan. Tubuh Huorong menghantam tanah hingga meledak. Dia memuntahkan seteguk besar darah, matanya memutih, dan dia pingsan hingga koma. Dan sosok yang keluar dari mobil muncul di belakang Fang Yu, dengan senjata tajam di tangannya, menusuk tepat di belakang kepala Fang Yu. Tapi kali ini, tusukannya kosong. Dalam sekejap, Fang Yu menghilang di depan matanya. Di saat yang sama, hawa dingin muncul dari belakang. Wajah He Tianxi berubah drastis. Dia ingin berbalik, tetapi merasakan sakit yang menusuk di bahunya. Ledakan, Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan menamparkan bahu kanan He Tianxi dengan keras. Tulang-tulang di tubuh He Tianxi hancur lapis demi lapis saat ini. Seluruh tubuhnya runtuh seperti bangunan dan berubah menjadi segumpal daging di tanah. Terbunuh dalam satu pukulan, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Duduk di tanah di belakang, Ji Dongshan membuka matanya lebar-lebar, menatap punggung Fang Yu dengan linglung, tanpa mengeluarkan suara. Ada apa? Saat ini, Ji Rumei berlari keluar gerbang. Melihat Ji Dongshan duduk di tanah dengan noda darah di wajahnya, ekspresi Jiru berubah, dan dia bergegas maju. Ayah, Ji Rumei mendatangi Ji Dongshan dan berjongkok dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Aku, tidak apa-apa. Ji Dongshan menelan ludahnya, masih menatap Fang Yu di depannya, dan bertanya dengan suara gemetar, Fang, mengapa Tuan Fang ada di sini? Dia, alis Jiru mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan Fang Yu. Sedang berdiri di depan sebuah sedan. Apa? Saat ini, terdengar teriakan di dalam mobil. Fang Yu maju beberapa langkah, membungkuk, dan meraih ke dalam mobil. Lalu, dia menangkap Huo Qingcheng. Wajah Huo Qingcheng pucat saat ini, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Fang Yu meraihnya dan berjalan menuju Ji Dongshan. Di depan Ji Dongshan, Fang Yu langsung melemparkan Huo Qingcheng ke tanah. Huo Qingcheng gemetar seperti kedutan, sangat malu. Dia melihat kakaknya dihempaskan ke tanah dengan matanya sendiri. Saya melihat He Tianxi yang sangat kuat, yang ditampar ke dalam saus daging oleh Fang Yu. Adegan ini telah menakuti keberaniannya. Fang, Tuan Fang. Ketika Ji Dongshan melihat Fang Yu, dia bingung dan hampir berlutut. Dia juga melihat tamparan Fang Yu dengan matanya sendiri. Dia masih belum pulih. Anda tahu, saudara kandung dari keluarga Huo dan He Tianxi, telah menginjak keluarga besar di Jiangnan baru-baru ini, dan tidak ada yang berani melawan. Orang yang kuat di antara para dewa, di tempat seperti Jiangnan, dia seperti dewa. Bahkan keluarga seni bela diri terbaik seperti keluarga Zong telah menyerah kepada keluarga Huo. Tapi sekarang, guru surgawi He, sebenarnya ditampar sampai mati oleh Fang Yu. Saat ini, Ji Rumei juga menyadari bahwa wanita di depannya adalah Huo Qingcheng dari keluarga Huo. Keluarga Huo,
adalah keluarga baru di Jiangnan, dan juga keluarga pertama di Jiangnan saat ini. Saya hanya melihat mereka tidak sopan, jadi saya membantu memberi mereka pelajaran. Masalahnya tidak terlalu besar, Fang Yu berkata pada Ji Rumei. Kemudian, Fang Yu memandang Ji Rumei dan bertanya, dari mana asal-usul keluarga Huo ini? Keluarga Huo, Ji Rumei terlihat lesu, dan masih tidak bereaksi. Kamu berani memindahkan kami, kamu berani memindahkan kami. Di belakang kami adalah keluarga Ouyang. He Tianxi sudah mati, kamu harus mati juga. Huo Qingcheng di tanah berteriak saat ini. Keluarga Ouyang, mendengar nama ini, Fang Yu mengerutkan kening, menatap Huo Qingcheng di kakinya, dan bertanya, keluarga Ouyang yang kamu bicarakan. Keluarga Ouyang yang mana? Yang mana lagi? Hanya ada satu keluarga Ouyang di musim panas. Huo Qingcheng melihat Fang Yu mendengar tentang keluarga Ouyang, momentumnya segera berubah, dan berkata dengan lantang, keluarga Ouyang sangat kuat di ibu kota utara, dan kepala keluarga Ouyang berada di dunia seni bela diri ibu kota utara. Yang pertama orang, Tuan Su, memiliki persahabatan yang tidak dapat diubah. Jika Anda bertindak atas kami hari ini, keluarga Ouyang pasti akan membantu kami membalas dendam. Boom! Fang Yu mengusir Huo Qingcheng. Huo Qingcheng bahkan tidak sempat berteriak, menghantam dinding di belakangnya dan pingsan. Melihat adegan ini, Ji Rumei dan Ji Dongshan sama-sama terlihat kaget sekaligus terpana. Kakak dan adik keluarga Huo gelombang www.novelringan.com gelombang. Itu cara yang baik untuk meredakan Qi, tapi konsekuensinya. Jangan khawatir, seseorang akan datang untuk menangani masalah ini malam ini, dan itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu menghela nafas. Ji Rumei belum pernah melihat Fang Yu menunjukkan ekspresi tak berdaya seperti ini, menggigit bibirnya dan bertanya, Tuan Fang, apakah sulit bagi keluarga Ouyang untuk menghadapinya? Mengapa? Petik 2. Tidak, saya hanya sedikit emosional. Bawa ayah dan ayahmu dulu dan obati lukanya. Aku akan menelepon, kata Fang Yu. Petik 2. Oke, jawab Ji Rumei, membantu Ji Dongshan bangkit dan berjalan masuk. Fang Yu mengeluarkan ponselnya dan melihat nama Ouyang Xiuyuan di buku alamatnya. Dukung keluarga baru di Jiangnan, dan gunakan paksaan dan godaan untuk mengintegrasikan sumber daya di seluruh wilayah. Ada keluarga pertama di semua wilayah. Besar, namun keluarga-keluarga ini jarang menjangkau daerah lain. Dan apa yang dilakukan Ouyang Xiuyuan sekarang, sepertinya ingin menjangkau seluruh dunia. Ambisi seperti itu tidak bisa dikatakan kecil. Tapi Fang Yu tidak menyukai cara yang tidak bermoral ini. Demi meningkatkan pengaruh keluarga Ouyang, mereka bahkan membawa nama Huaixu untuk beriklan. Ouyang Xiuyuan, jalanmu benar-benar bengkok. Mata Fang Yu sedikit bersinar. Sejujurnya, meskipun dia tidak menyukai metode Ouyang Xiuyuan, Fang Yu tidak sengaja menghentikannya. Bagaimanapun, ini adalah pilihan jalan dan kebebasan yang dipilih oleh Ouyang Xiuyuan. Fang Yu awalnya tidak ingin usil. Tapi omong-omong, dia memukul Fang Yu 2 kali setelah melakukan sesuatu. Tidak ada jalan. Fang Yu berpikir sejenak dan menghubungi nomor Ouyang Xiuyuan, ibu kota utara, Magnolia Court Clubhouse, kamar pribadi teratas. Ouyang Xiuyuan masuk ke kamar pribadi lagi, meletakkan telepon di atas meja, menarik napas dalam-dalam, wajahnya tidak terlalu bagus. Di seberangnya, duduk seorang pria berjubah perak. Dan Ouyang Chengdao duduk di sofa samping. Melihat Ouyang Xiuyuan menunjukkan tampilan ini, hati Ouyang Chengdao tenggelam. Dia tahu sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Ouyang Xiuyuan mengerutkan kening dan menyentuh dagunya. Kemudian dia melirik pria yang duduk di seberangnya dan berkata, Tuan Ji, saya sudah lama berpisah dengan Inuzi, mohon maafkan saya. Setelah berbicara, dia berdiri, melihat lagi ke arah Ouyang Chengdao, membuka pintu dan keluar dari kamar pribadi. Ouyang Chengdao segera bangkit dan mengikuti. Berjalan ke koridor luar, Ouyang Xiuyuan berdiri di balkon di ujung, melihat pemandangan malam di luar. Ayah, apa yang terjadi? Ouyang Chengdao melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah. Sesuatu telah terjadi di Jiangnan, kata Ouyang Xiuyuan dengan ekspresi muram. Petik 2. Keluarga Huo, apa yang terjadi? Tanya Ouyang Chengdao dengan ekspresi berubah. Keluarga Huo adalah kekuatan baru yang didukung di Jiangnan, setara dengan juru bicara keluarga Ouyang di Jiangnan. Dengan bantuan keluarga Ouyang,
keluarga Huo telah membangun pijakan yang kokoh di Jiangnan hanya dalam 2 bulan. Bagi keluarga Ouyang, keluarga Huo adalah titik strategis yang sangat penting, dan tidak boleh ada masalah. Telepon tadi dari Fang Yu. Ouyang Xiuyuan menoleh untuk melihat ke arah Ouyang Chengdao dan bertanya, menurutmu apa yang telah terjadi? Ouyang Chengdao terkejut sesaat, lalu ekspresinya berubah drastis. Fang Yu menelepon, dan sesuatu terjadi pada keluarga Huo. Maka hanya ada satu kemungkinan, keluarga Huo telah menyinggung Fang Yu. Keluarga Jiang Nanji ada hubungannya dengan Fang Yu, kenapa kita tidak menyelidikinya sebelumnya? Ouyang Xiuyuan menatap ke arah Ouyang Chengdao, dan bertanya dengan tegas. Kami tidak memiliki banyak dasar di Jiangnan. Kemampuan pengumpulan intelijen lemah, dan hanya satu keluarga Tang yang ditemukan memiliki hubungan dengan Fang Yu. Saya tidak menyangka keluarga Ji memiliki. Ouyang Chengdao berkata dengan wajah pucat. Itu saja, masalahnya sudah selesai, kamu segera pergi ke kota Jiangnan Jianghai, dan urus akibatnya. Ouyang Xiuyuan menghela napas dan berkata, petik 2 titik. Bagaimana situasinya sekarang? Tanya Ouyang Chengdao. Fang Yu menembak, bagaimana situasinya? Ouyang Xiuyuan berkata dengan wajah muram, situasi saudara perempuan dan laki-laki keluarga Huo tidak penting. Hati-hati setelahnya, keluarga Huo tidak bisa jatuh, tapi keluarga Ji dan keluarga Tang, biarkan mereka bersembunyi di masa depan, sama sekali tidak bisa menyentuh mereka. Selain itu, kamu secara pribadi datang ke keluarga Ji meminta maaf, dan kamu harus tulus. Kata Ouyang Xiuyuan dengan suara yang dalam. Tao, kalau begitu Tuan, Fang, tanya Ouyang Chengdao. Di sisinya, aku akan menanganinya, kamu tidak perlu repot. Ouyang Xiuyuan mengerutkan kening. Kalau begitu aku, sekarang berangkat ke kota Jianghai. Kata Ouyang Chengdao dengan keringat di dahinya. Baiklah, silakan selesaikan masalah ini. Perintah Ouyang Xiuyuan. Ouyang Chengdao bergegas pergi, sementara Ouyang Xiuyuan kembali ke kamar pribadi sendirian. Pria berjubah perak itu masih duduk di sofa. Melihat Ouyang Xiuyuan kembali, dia tersenyum dan bertanya, Patriark Ouyang, apakah Anda mengalami kesulitan? Ouyang Xiuyuan tampak stagnan, dan tidak ingin menceritakan urusan Fang Yu, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan apa-apa, ini masalah kecil. Hal-hal kecil seharusnya tidak ada hubungannya dengan Fang Yu, kan? Pria itu tersenyum. Mendengar perkataan orang ini, ekspresi Ouyang Xiuyuan berubah. Baru saja dia sedang berbicara dengan Ouyang Chengdao, tetapi orang ini mendengarnya. Patriark Ouyang, saya tidak bermaksud menyinggung perasaan, tetapi pendengaran saya terlalu tajam. Anda tidak bisa melangkah cukup jauh, jadi saya mendengar semuanya, kata pria itu. Ouyang Xiuyuan menyipitkan matanya untuk melihat pria di depannya, dengan garis-garis di sudut matanya sedikit berkedut, dan berkata, Tuan Ji, mari kita lanjutkan membahas masalah sebelumnya. Tentu saja, Tuan Ji tersenyum dan berkata, tetapi saya masih harus menyebutkan bahwa setelah kerja sama kita dimulai, berdiri di sisi berlawanan dari Fang Yu tetap tidak dapat dihindari. Ekspresi wajah Ouyang Xiuyuan berubah, matanya berbinar, dan dia bertanya, apa maksudmu dengan ini? Maksudku, jika kamu begitu takut pada Fang Yu, kita mungkin tidak akan bisa bekerja sama. Tuan Ji berkata dengan tidak tergesa-gesa. Ouyang Xiuyuan terdiam beberapa saat, mengambil cerutu di atas meja dan menyalakannya, lalu memandang Tuan Ji dan bertanya, jika Anda harus berdiri di seberang Fang Yu, saya tidak akan memilih untuk bekerja sama dengan Anda. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Tuan Ji duduk tegak, mengerutkan kening tetapi bertanya sambil tersenyum, Patriark Ouyang, mengapa kamu begitu takut pada orang ini? Dia menjadi begitu terkenal di Beidou akhir-akhir ini, kamu seharusnya sudah mendengar tentang perbuatannya. Ouyang Xiuyuan mengangkat alisnya dan bertanya secara retoris. Hancurkan keluarga kerajaan, atau apakah kamu memerintah apa yang disebut Istana Api Ungu? Tuan Ji bersandar di sandaran sofa, menggelengkan kepalanya sedikit. Petik 2. Kamu belum cukup mengenalnya. Ouyang Xiuyuan menyesap cerutunya dan berkata dengan suara yang dalam. Patriark Ouyang mengenalnya dengan baik. Mengapa tidak memberi kami lebih banyak informasi tentang orang ini? Tuan Ji bertanya dengan mata bersinar terang. Ouyang Xiuyuan mengangkat matanya untuk melihat ke arah Tuan Ji, terdiam selama beberapa detik, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak ada yang perlu dikatakan, saya hanya bisa mengatakan bahwa kekuatan sebenarnya jauh lebih kuat dari yang Anda kira.
Tampaknya Patriark Ouyang sangat takut pada Fang Yu, dan bahkan manfaat besar yang dia lihat menyerah tanpa syarat, kata Tuan Ji. Ouyang Xiuyuan tidak berbicara. Tuan Ji berdiri, berjalan di depan Ouyang Xiuyuan, dan berkata dengan nada merendahkan, Patriark Ouyang, apakah kamu benar-benar ingin terus seperti ini? Benar-benar tidak ingin melawan. Jika kamu selalu takut pada Fang Yu, maka kamu tidak akan pernah bisa membuat keluarga Ouyang menjadi keluarga pertama di musim panas, mengerti? Ouyang Xiuyuan mengambil cerutu lagi dengan ganas, mengangkat kepalanya, menatap langsung ke arah Tuan Ji, dan berkata, jika Anda benar-benar memiliki modal untuk melawan Fang Yu, tunjukkanlah. Jika tidak, saya tidak akan mempercayai Anda, apalagi menyetujuinya. Kerja sama Anda, itu benar. Tuan Ji mengangguk, berbalik dan keluar dari kamar pribadi, dan berkata, kalau begitu tunggu dan lihat saja, kami akan segera menunjukkan ketulusan kami. Setelah berbicara, Tuan Ji keluar dari kamar pribadi. Pintunya tertutup lagi, dan Ouyang Xiuyuan duduk di sofa dengan ekspresi gelap dan mata yang rumit. Rumah Ji di kota Jianghai. Fang Yu kembali ke rumah Ji. Luka di wajah Ji Dongshan telah dirawat. Ji Rumei duduk di sampingnya dengan ekspresi cemberut di wajahnya. www.novelringan.com Dia baru sekarang tahu apa yang dilakukan saudara perempuan dan laki-laki Huo terhadap ayahnya. Namun, melihat Fang Yu, dia memikirkan nasib saudara kandungnya dan merasa lega. Tuan Fang, kami bersedia bertanggung jawab atas keluarga Huo. Ji Dongshan langsung berkata saat melihat Fang Yu. Bertanggung jawab, apa yang bisa saya ambil? Fang Yu bertanya secara retoris. Ekspresi Ji Dongshan terhenti. Fang Yu memukuli saudara perempuan dan laki-laki Huo seperti itu. Bagaimana mungkin keluarga Huo bisa acuh tak acuh? Seseorang harus datang kepadamu untuk meminta maaf besok. Jika dia mengusulkan kompensasi apapun, kamu dapat menerimanya sepenuhnya, dan tidak perlu menolak, kata Fang Yu. Setelah mendengar kata-kata Fang Yu, Ji Dongshan dan Ji Ru saling berpandangan. Sekarang Fang Yu lah yang memukuli saudara perempuan dan laki-laki Huo dengan menyedihkan, dan membunuh He Tianxi. Bagaimana orang bisa meminta maaf kepada keluarga Ji mereka secara bergantian? Jangan terlalu khawatir, mandi dan tidur lebih awal. Ji Rumei pulih, dan segera mengambil tas di sebelahnya, lalu berlari mengejarnya. Setelah keduanya pergi, Ji Xiaoqian memandang Ji Dongshan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman, apa hubungan antara adikku dan Fang Yu di bumi? Mendengar pertanyaan ini, ekspresi Ji Dongshan sedikit bergerak. Melihat ekspresi Ji Xiaoqian, dia tahu apa maksud Ji Xiaoqian. Dia tentu berharap Ji Rumei dan Fang Yu bisa berhubungan. Tapi sayang sekali, bagaimana keberadaan Fang Yu bisa setara dengan gadis pedagang biasa? Kesenjangannya sangat besar sehingga saya bahkan tidak bisa memikirkannya. Ji Dongshan terdiam selama beberapa detik, menghela nafas, dan menjawab, Tuan Fang, adalah penyelamat keluarga Ji kami. Fang Yu berjalan ke halaman Ji lagi. Ji Rumei mengejarnya, menyerahkan tas pakaian kepada Fang Yu, dan berbisik, Tuan Fang, terima kasih untuk banyak hal hari ini. Fang Yu melirik alis Ji Ru. Di bawah sinar bulan, wajah Ji Rumei tidak menjadi suram karena cahaya redup, tetapi di bawah sinar bulan, ia memancarkan temperamen suci. Fang Yu selalu merasa pernah mengalami adegan ini sebelumnya. Wajah yang sama, pemandangan yang sama. Hati Fang Yu bergerak sedikit, dan dia segera mengalihkan pandangannya untuk melihat ke samping. Saya pergi, jika Anda datang ke ibu kota utara, Anda dapat menghubungi saya kapan saja, kata Fang Yu. Baiklah, baiklah. Ji Ru bertanya dengan alis cerah, Tuan Fang, apakah Anda mengundang saya? Fang Yu tidak menjawab kata-kata Ji Rumei dan mengaktifkan cincin halus itu. Memanggil. 2 detik kemudian, Fang Yu menghilang di depan matanya. Ji Rumei berdiri di sana sejenak, menggigit bibir merahnya, berbalik dan berjalan kembali ke rumah. Begitu Fang Yu menyentuh tanah, pemakan langit keluar dari sakunya, dan berlari menuju pegunungan di belakang. Kapan kamu masuk ke saku bajuku? Fang Yu sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah kepergian binatang kosong itu. Saat itu hampir jam 11 malam. Lingkungan sekitar sepi, lampu bangunan bambu masih menyala. Fang Yu melompat ke lantai 3 bangunan bambu dan masuk ke kamarnya. Perabotan kamarnya sangat sederhana, dengan tempat tidur anyaman bambu dan meja. Fang Yu duduk di meja dan hendak merogoh sakunya dan mengeluarkan Ruyi Qinglian yang dia dapatkan dari Heruju.
Tapi sebelum dia melakukannya, jantungnya berdebar kencang. Baru saja, Sky Eater keluar dari saku ini. Rui Qinglian tidak akan terpengaruh olehnya. Ekspresi Fang Yu berubah, dan dia segera merogoh sakunya. Namun di luar dugaan, Rui Qinglian masih ada di sana. Fang Yu mengeluarkannya. Saat Anda menyentuh Qinglian dengan tangan, Anda akan merasa segar dan nyaman. Fang Yu meletakkan Qinglian di atas meja. Pada saat ini, Fang Yu memiliki kesempatan untuk mengamati dengan cermat teratai hijau yang sedang mekar. Sebanyak 7 kelopak daun teratai tampak berwarna biru. Ada cahaya biru samar di benang sari. Sumber nafas nyaman teratai hijau ini sepertinya ada pada benang sari. Apa ini? Bahan obat atau senjata ajaib? Fang Yu berpikir sendiri, menyipitkan matanya. Rui Qinglian diletakkan di atas meja, seperti bola lampu kecil. Fang Yu berpikir sejenak dan membuka matanya. Dalam visinya, Rui Qinglian berubah menjadi cahaya murni. Terlihat bagian tengah teratai hijau, yaitu posisi benang sari, merupakan tempat yang paling terang bersinar. Di sini, mengandung energi yang agung. Mata Fang Yu kembali normal, mengulurkan tangan kanannya, dan memegang Qinglian di telapak tangannya lagi. Bagaimana caramu menggunakannya? Heruju pergi tanpa menjelaskannya. Fang Yu berkata pada dirinya sendiri. Namun saat dia berbicara, arus hangat datang dari telapak tangannya. Fang Yu mengangkat matanya dan menemukan bahwa Rui Qinglian berubah menjadi seberkas cahaya, perlahan merembes dari telapak tangannya. Setelah menembus, itu seperti cairan hangat, mengalir dari telapak tangan Fang Yu, mengalir melalui meridian dengan kecepatan seimbang. Fang Yu segera menutup matanya, melihat ke dalam. Kemudian, dia melihat seberkas cahaya biru mengalir di sepanjang meridian. Segera, ia melewati siklus di meridian. Penghalang meridian yang dilewati cahaya cian menjadi lebih jernih, hampir transparan, bersinar dengan cahaya redup. Namun, setelah cahaya biru beredar beberapa saat, tidak berhenti, melainkan terus mengalir. Fang Yu tetap tidak bergerak, mengamati lintasan cahaya biru. Namun setelah 5 siklus berturut-turut, cahaya biru terus beredar. Apakah ini akan berhenti? Mata Fang Yu bergerak sedikit. Selanjutnya, ia mengamati cahaya biru selama 3 jam. Cahaya cian masih mempertahankan kecepatan yang sama, bersirkulasi di meridian. Ini seperti peredaran energi yang menyebalkan, yang tidak pernah berhenti. Hanya saja, selain merasakan hangatnya meridian, saya tidak merasakan efek lain dari peredarannya yang terus-menerus. Warisan kekuatan manusia dari zaman dulu memang seperti itu. Mustahil. Fang Yu akhirnya menerima kenyataan, mengeluarkan kesadaran spiritualnya, dan berhenti mengamati cara kerja cahaya cian. Meskipun efek spesifiknya tidak terlihat, bagaimanapun juga, Rui Qinglian hanya memberinya rasa nyaman dan tidak berbahaya. Fang Yu berdiri, siap berbaring di tempat tidur. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari ada tanda muncul di telapak tangan kanannya. Fang Yu mendekatkan telapak tangan kanannya ke matanya dan melihat dengan jelas bahwa tanda di telapak tangannya persis seperti desain bunga teratai. Tampaknya pucat, dan Anda tidak dapat melihatnya kecuali Anda melihatnya lebih dekat. Dan letak pola teratai tersebut persis di tempat Rui Qinglian baru saja menembus ke dalam tubuh. Fang Yu mencoba menghapus jejak itu dengan tangan kirinya, tetapi menemukan bahwa jejak itu telah terukir di bawah kulitnya dan tidak dapat dihapus. Apa ini? Fang Yu mengerutkan kening. Keesokan paginya, Rao Donghai datang lagi. Fang Yu langsung pergi ke pintu untuk menemuinya. Tuan Fang, Bai Tua mengirim saya untuk menanyakan situasi kemarin, kata Rao Donghai. Apakah kamu tidak memantau semua pintu masuk peninggalan kuno? Apakah kamu melihat apa yang terjadi kemarin? Apakah kamu datang menemui saya secara khusus? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Kami memang melihat pria misterius berbaju hitam tidak muncul, kata Rao Donghai. Lalu kamu datang untuk bertanya padaku. Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya. Bai Tua mengirimku ke sini untuk menanyakan apakah ada hal lain yang terjadi, kata Rao Donghai perlahan. Oh, kamu ingin tahu situasi di dalam reruntuhan. Fang Yu berkata dengan sedikit menyipitkan mata. Lao Bai hanya bertanya-tanya, akankah orang misterius itu memasuki reruntuhan dengan cara lain yang dapat menyembunyikan sosoknya, kata Rao Donghai. Aku juga tidak melihatnya di reruntuhan. Fang Yu menjawab terus terang. Jadi, Rao Donghai mengangguk, wajahnya serius. Fang Yu tidak berkata apa-apa. Rao Donghai merenung sejenak, dan berkata, jika ini masalahnya,
maka saya akan kembali dan melaporkan masalah tersebut ke Bai Tua. Setelah berbicara, Rao Donghai pergi dan berbalik untuk pergi. Fang Yu melihat ke belakang, tiba-tiba teringat sesuatu, dan mengikuti. Aku akan kembali bersamamu, kebetulan aku punya pertanyaan yang ingin kutanyakan padanya, kata Fang Yu. Rao Donghai membeku sesaat, tapi tidak banyak bicara. Keduanya berjalan bersama, dan segera sampai di Biro Jutian. Bai Konggu sedang duduk di halaman dalam, ekspresinya juga serius. Melihat Fang Yu dan Rao Donghai berkumpul, wajahnya sedikit berubah. Lao Bai, Tuan Fang juga tidak melihat pria misterius itu. Rao Donghai melangkah maju dan berkata. Bai Konggu mengangguk ringan, memandang Fang Yu, dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Saya ingin bertanya, pernahkah Anda mendengar apa yang terjadi di Pulau Dongri 2 hari terakhir ini? Fang Yu bertanya, Pulau Dongri. Bai Konggu dan Rao Donghai saling berpandangan. Ruang lingkup pemantauan oleh Biro Giopian terbatas pada musim panas. Sebenarnya tidak banyak pengetahuan tentang situasi di negeri asing. Terutama selama beberapa waktu terakhir, Biro Gutian sangat sibuk, fokus menemukan pria misterius berbaju hitam dan memantau pintu masuk dari 30 peninggalan kuno yang tersisa. Sepertinya kamu tidak mengetahuinya lagi, kata Fang Yu sambil melihat ekspresi Bai Konggu dan Rao Donghai. Kami benar-benar tidak memahami situasi di negeri asing, kata Bai Konggu. Kalau begitu kamu bisa pergi dan mencari tahu. Sebelum pergi, Fang Yu melirik ke apa yang disebut Monumen Tongxian. 5 rune yang jelas cukup aneh namun dapat dipahami secara sekilas masih berada di bagian bawah prasasti. Kekurangan Da Zhao Mo, dari mana asal nama ini dan apa artinya? Dengan ragu gelombang www.novelringan.com gelombang Fang Yu meninggalkan Biro Jingtian. Lao Bai, apa yang dikatakan Tuan Fang, bisakah kamu mempercayainya? Rao Donghai bertanya, tidak masalah, pertama-tama kamu kirim seseorang untuk mencari tahu apa yang terjadi di Pulau Dongri. Bai Konggu mengerutkan kening dan memerintahkan. Bagus. Rao Donghai segera berbalik dan pergi. Di halaman dalam, hanya tersisa Bai Konggu. Fang Yu bahkan tidak bertemu dengan pria kulit hitam itu. Dengan cara ini, itu sama dengan menyia-nyiakan peninggalan kuno. Bagi Pak Holdings, ini persoalan sepele. Tapi orang-orang tua tapi sekarat di atas, pasti menggerutu lagi.